Pak Tualu, lihat cepat. Haha, ternyata bukan Ibel 15 yang melakukannya, melainkan Tuhan Pencipta. Hantu tua Zong berteriak dengan penuh semangat. Ketika dia melihat cahaya dari arai penciptaan menyala, dia sekilas mengenalinya. Pak Tualu juga meletakkan toples anggurnya. Sambil terkekeh, Pak Tualu berkata 3 tahun lalu, Yang Mulia Ciptaan pergi ke Laut Cina Timur untuk mencari pemusnahan bola naga tetapi gagal, dan tidak ada kabar sama sekali. Tanpa diduga, dia meninggal di Pulau Fanling. Hantu tua Zong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas masuk akal bahwa Lord Creation dapat berinkarnasi di tingkat ke-9 dan tidak akan mati dengan mudah dalam pertempuran. Tanpa diduga, semua klon tingkat 9 mati. 9 pedang itu pasti tingkat ke-9-nya seni bela diri. Pak Tualu berkata 9 transformasi dan 9 surga, setelah ujian anak-anak nakal ini selesai, kirim seseorang untuk mengumpulkan pedang ini. Barang-barang milik Tuhan ciptaan bukanlah sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Saat dia berbicara, ujung jari lelaki Tualu menyala dengan nyala api. Sebuah gambar muncul di balik api, meniru pemandangan di tirai air Tianhua. Kemudian nyala api berubah menjadi seekor burung dan terbang keluar aula, langsung menuju ke aula Jin Luan di ibu kota. Di Pulau Fanling, Lu Fan dan yang lainnya menyaksikan 9 sinar cahaya membubung ke langit. Tanpa sadar, Yu Tianxi dan yang lainnya mundur beberapa langkah, dan Wu Kongling berteriak, Lu Fan, apa yang kamu lakukan? Lu Fan tidak menjawab, tetapi melihat ke 9 berkas cahaya dengan mata menyala. Pada saat ini, Jiulong Xuan Gongpa sedang berteriak dengan penuh semangat di dalam tubuhnya Guru Agung, ini adalah warisan dari Yang Mulia Ciptaan. Anda tahu Yang Mulia Ciptaan, bukan? Guru yang menjadi terkenal 300 tahun yang lalu, ketika saya mengikuti Si Fang, A Master terkenal. Dia memiliki kekuatan magis tingkat ke-9 dan dapat menghabisi binatang buas dan monster seperti kotoran. Formasi penciptaan diciptakan olehnya, dan dinamai berdasarkan alam tingkat ke-9-nya. Saat dia berbicara, 9 sinar cahaya bergabung menjadi satu, dan sebuah bayangan muncul. Itu adalah lelaki tua yang agung, meski hanya hantu, Lu Fan dan yang lainnya masih bisa merasakan tekanan kuat dari lelaki tua ini. Dengan mata kosong, hantu itu berkata dengan tenang, penggarap ki manusia, ketika Anda melihat hantu ini, itu membuktikan bahwa saya sudah mati. Terkubur di sini adalah pedang saya, avatar ke-9 saya, dan ciptaan yang saya buat. Formasi. Jika Anda bisa mendapatkan ini warisan, tolong lanjutkan misi saya dan jauhkan binatang buas di Laut Cina Timur dari Laut Cina Timur. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, semua orang saling memandang. Formasi penciptaan, bukankah itu formasi seni bela diri Lord Creation yang terkenal? Yu Tianxi bergumam, dan segera cahayanya menjadi menyala-nyala. Wu Kongling juga melihat bahwa tempat ini mungkin merupakan warisan dari orang yang berkuasa. Peluang, inilah peluang. Jika dia bisa mendapatkan semua warisan dari orang yang berkuasa, kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang berkuasa. Wu Kongling tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti itu. Kami pasti akan melakukannya, Yang Mulia Pencipta. Yu Tianxi tiba-tiba dengan keras membungkuk hormat kepada bayangan Tuhan Penciptaan. Hantu penciptaan dewa menatap Yu Tianxi dengan mata kosong dan berkata, prajurit, kamu tidak layak dengan keahlianku. Mundur, prajurit. Saat dia berbicara, kekuatan tirani menyebar. Itu adalah gelombang kejut yang segera mendorong Yu Tianxi dan yang lainnya sejauh beberapa kaki. Terutama Xiao Hei, saat dia merasakan kekuatan ini, dia sangat ketakutan hingga dia lari dalam kebingungan. Ia juga merupakan binatang buas, sehingga secara alami ia dapat merasakan kekuatan tertinggi yang terkandung dalam kekuatan ini. Hanya Lu Fan dan Yu Xiaor yang masih berdiri di sana, Lu Fan hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup, tapi tidak ada reaksi. Dan Yu Xiaor bahkan lebih dilebih-lebihkan, bahkan tidak bereaksi sama sekali, melihat sekeliling dengan tatapan kosong, apa yang baru saja terjadi. Tawa menara istana Jiulong Xuan terdengar di tubuh Lu Fan. Tuan yang hebat, haha, mereka bukan pemurni Qi dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Anda. Haha, arai penciptaan memang misterius. Biarkan saya mempelajarinya dengan cermat dan melihat apakah saya dapat menerimanya secara langsung. Lu Fan juga memiliki senyuman di wajahnya, dia memiliki perasaan khusus tentang kekuatan yang baru saja menyapu tubuhnya. Cara menggunakan kekuatan ini tampaknya mirip dengan ki pelindung tubuh yang telah ia kembangkan. Ini juga tentang mengusir kekuatan lawan, tetapi lawan hanya dapat mendorong Gang Qi, sedangkan Gang Qi yang melindungi tubuhnya dapat mendorong apapun. Lu Fan menoleh ke Yu Xiaor dan berkata, Nona Xiaor, sebaiknya kamu mundur. Kata-kata Lu Fan tulus. Karena Yu Xiaor untuk sementara kehilangan kekuatannya, menghadapi formasi seperti itu, jika dia sedikit acuh tak acuh, dia mungkin mati tanpa tempat pemakaman. Alasan mengapa dia tidak bereaksi sekarang hanya karena dia tidak memiliki kekuatan sama sekali di tubuhnya dan tidak ada yang bisa dilawan. Yu Xiaor mengangguk, berbalik dan mundur.
Bayangan Dewa Penciptaan memandang Lu Fan saat ini dan berkata dengan tenang, apakah Anda bersedia menerima warisan saya? Begitu kata-kata ini keluar, Lu Fan belum berbicara. Namun, Yu Tianxi berteriak, ini tidak adil. Dia juga seorang pejuang. Mengapa Lu Fan memenuhi syarat untuk menerima warisan? Kata Yu Tianxi sambil bergegas ke depan. Namun begitu ia melangkah, gelombang kejut kembali melanda. Kali ini ia langsung dilarikan ke pohon di kejauhan, dan seluruh tubuhnya tertancap di pohon tersebut. Lu Fan tidak repot-repot melihatnya sama sekali, dan hanya melihat pada Lord Creation. Apakah ada persyaratan untuk menerima warisanmu? Lu Fan bertanya. Lord Creation berkata permintaan. Tidak, selama Anda dapat menghancurkan formasi penciptaan saya, teknik budidaya 9 transformasi dan 9 surga akan menjadi milik Anda. Anda punya waktu 3 tahun. Setelah selesai berbicara, kekuatan hitam dan putih muncul, segera menutupi Lu Fan. Dunia di mana makam pedang berada sepertinya berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap, dan bahkan tubuh Lu Fan menjadi tidak nyata. Lao Jiu, Lao Jiu, Lu Fan berteriak keras. Dia sudah merasakan kekuatan yang begitu agung sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menghanyutkannya. Suara menara istana Jiulong Xuan datang. Guru, mohon tunggu saya sebentar lagi. Saya telah menemukan beberapa cara. Bentukan ciptaan dapat merebut ciptaan langit dan bumi. Anda dapat merasakan terlebih dahulu misteri pembentukannya. Ini adalah kesempatan. Lu Fan tiba-tiba tidak bisa mendengar kata-kata selanjutnya. Karena dunia di sekitarnya mulai berputar dan berubah. Tiba-tiba, Lu Fan menemukan dirinya berada di lautan luas, dikelilingi oleh gerombolan binatang buas. Pemimpinnya adalah deretan naga, meski bertransformasi menjadi manusia, kekuatan naga yang menakutkan pada orang-orang ini sangat diperlukan. Hantu tua ciptaan, hari ini adalah tempat pemakamanmu, raung. Sambil meraung, sekelompok anggota suku naga bergegas ke arahnya seperti orang gila. Lu Fan berkata dengan kaget, saya bukan pencipta, Anda pasti salah mengira saya. Sebelum dia selesai berbicara, orang-orang ini mencabik-cabiknya. Rasa sakit yang luar biasa sepertinya merasuk jauh ke dalam jiwanya, seolah dia benar-benar mati. Kemudian, dunia berbalik lagi, dan Lu Fan tiba di gurun, dikelilingi oleh kalajengking pasir yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kalajengking setidaknya memiliki tinggi 1 orang. Kali ini, sebelum Lu Fan dapat mengatakan hal lain, kalajengking bergegas mendekat. Sebelum Lu Fan bisa bergerak, dia langsung hancur berkeping-keping. Titik. Di luar, di mata Yu Xiaoer dan yang lainnya, Lu Fan telah jatuh ke dalam formasi ciptaan yang misterius. Tidak mau menyerah, Yu Tianxi ingin terus bergegas ke dalam, tetapi gelombang kejut dari formasi itu benar-benar bukan lelucon. Selama Yu Tianxi berani bergerak, itu akan menjatuhkannya tanpa ampun, dan itu akan menjadi semakin kejam setiap saat, waktu. Kenapa? Kenapa Lu Fan bisa melakukannya? Yu Tianxi berteriak keras, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Wukongling menoleh ke Yu Tianxi dan bertanya, Tuan Yu, tahukah Anda apa yang sedang dilakukan Lu Fan sekarang? Mendengar Wukongling menanyakannya, Yu Tianxi menahan amarahnya. Dia menerima warisan. Metode serangan paling terkenal dari formasi penciptaan Tuhan adalah mimpi 1000 tahun. Dia dapat mempercepat aliran waktu dalam formasi dan membuat orang berada dalam ilusi. Dikatakan bahwa penciptaan guru sendiri yang menggunakannya, dan dia itu bisa membuat naga raksasa berubah menjadi tulang dalam sekejap. Itu juga bisa membuat anakan pohon tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Zheng Yong, yang mendengarkan di sebelahnya, membuka mulutnya lebar-lebar. Cara semacam ini hampir mendekati para dewa. Yu Tianxi berhenti sejenak dan melanjutkan, yang mulia ciptaan juga dianggap paling dekat dengan orang yang paling berkuasa. Mata Wukongling berkedip dan berkata dengan kata lain, Lu Fan sekarang berada dalam mimpi 1000 tahun. Bagi kami, dia tampak tidak bergerak, tetapi kenyataannya, dia mungkin telah berada dalam ilusi selama 100 tahun. Yu Tianxi mengangguk dan berkata itu benar. Tapi 100 tahun tidak mungkin. Karena kita memilih penerus, waktu tidak akan mengalir terlalu cepat. Seharusnya Tuhan penciptaan yang mengujinya di alam fantasi. Begitu Lu Fan lulus ujian, dia akan menghancurkan formasi, dia akan menerima warisan lengkap dari Yang Mulia Ciptaan. Wukongling mengangguk mengerti, persis seperti dugaannya. Ini memang kesempatan yang sangat besar, belum lagi percepatan waktu saja sudah cukup membuat banyak orang tergila-gila. Coba pikirkan, Anda telah berlatih di dunia fantasi selama beberapa dekade, dan dunia luar hanyalah sesaat. Dengan kata lain, dalam sekejap, seseorang dapat melompat dari alam Waigang ke alam Tiangang. Suatu saat, lawan masih mampu melawannya dan dia melarikan diri karena malu. Saat berikutnya, sekelompok orang ini akan dimusnahkan olehnya dengan satu gerakan. Jika Anda bisa menguasai metode yang menantang surga seperti ini, Anda benar-benar tidak akan terkalahkan. Tidak, kita tidak boleh membiarkan dia menyelesaikan warisannya. Yu Tianxi sepertinya telah mengambil keputusan,
dan tiba-tiba mengeluarkan sebotol kecil sesuatu dari tangannya. Badan botol berwarna hitam pekat, dengan udara hitam tertinggal di sekitarnya. Yu Xiaor melihat gerakan Yu Tianxi dan berteriak dengan keras, "Yu Tianxi, apa yang kamu lakukan?" Yu Tianxi mencibir, "Apa yang kamu lakukan? Kamu akan tahu hanya dengan melihatnya." Mengatakan ini, Yu Tianxi mengeluarkan mulut botolnya, dan pada saat yang sama, dengan cepat mengeluarkan pil dari lengannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak, itu racun yang melumpuhkan. Zheng Yong yang pertama bereaksi dan segera menarik Yu Xiaor kembali. Namun racunnya menyebar jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan, dan dalam sekejap, mereka berdua merasa tidak mampu berjalan. Wu Kongling sedikit lebih baik, tetapi saat ini dia berpura-pura lumpuh dan berdiri di sana. Racunnya menyebar dan segera melayang ke dalam susunan ciptaan. Pupil ungu di mata kiri Yu Tianxi bersinar dengan dingin. Formasinya bisa memblokir prajurit, mari kita lihat apakah kamu bisa memblokir racunnya. Siklus hidup dan mati yang tiada akhir hanyalah mimpi. Rasa sakit dalam mimpi itu masih ada, dan dalam ilusi, Lu Fan mati berulang kali dan berjuang lagi dan lagi. Waktu berlalu dalam ilusi. Bagi dunia luar, itu mungkin kurang dari setengah batang dupa, tetapi bagi Lu Fan, 1 tahun telah berlalu. Setahun penuh, 365 hari. Pada awalnya, Lu Fan akan mati ratusan atau ribuan kali hampir setiap hari. Setiap kali kematiannya sedikit berbeda, lokasinya sedikit berbeda, tetapi rasa sakit yang menyayat hati begitu nyata. Setelah mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya, Lu Fan merasa mati rasa. Di saat yang sama, waktu kelangsungan hidupnya juga mulai meningkat. Bahkan di antara binatang buas, dia menemukan cara untuk bertahan hidup untuk sementara waktu. Lu Fan tidak tahu kapan ilusi ini akan berakhir, dan dia hampir tidak dapat mengingat perbedaan antara dunia nyata dan ilusi. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menemukan cara untuk bertahan hidup dalam pengepungan dan situasi putus asa ini. Menghindari sudah menjadi hal yang wajar, dan disakiti sudah menjadi hal yang wajar. Dalam ilusi, Lu Fan mempraktikkan metodenya menggunakan Gang Qi berulang kali. Dalam pengepungan yang mengerikan itu, dia menemukan bahwa satu-satunya hal yang dapat dia andalkan hanyalah aura uniknya. Metode penggunaan yang awalnya tidak berpengalaman telah menjadi mahir dalam praktiknya berulang kali. Pada akhirnya, Lu Fan seharusnya bertahan selama sebulan saat dikejar oleh sekelompok binatang buas dari Laut Cina Timur. Duduk di atas batu, Lu Fan menatap ke langit. Di langit dalam ilusi juga terdapat bintang dan bulan yang cerah. Melihat ke bawah, ada gemerlap ombak di laut. Tiba-tiba, gelombang besar muncul dari dalam air. Sekelompok binatang laut raksasa yang menakutkan muncul dan mengepung Lu Fan. Saat ini, tubuh Lu Fan dipenuhi luka. Terutama luka robek di kakinya yang hampir memotong kedua kakinya. Sekilas, Anda masih bisa melihat tulang-tulang di dalamnya. Lu Fan bahkan tidak punya niat untuk bangun, dia bertahan selama sebulan di bawah pengejaran suku naga. Tingkat pencapaian ini sudah menjadi batasnya. Hari ini, dia melarikan diri ke sini, dan itu adalah pelarian terjauh yang pernah dia lakukan. Dalam ilusi tersebut, total ada 9 adegan. Laut dalam, gurun, hutan, gunung berapi, del. Di antaranya, laut dalam adalah tempat Lu Fan bisa bertahan paling lama. Ini bukan karena skill Lu Fan memiliki efek khusus di laut dalam. Itu karena klan naga setidaknya bisa memahami ucapan manusia. Lu Fan mengandalkan kepintaran dan kebijaksanaannya untuk membujuk dan menakut-nakuti, dan sesekali bermain-main, yang dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup sampai batas tertentu. Namun di adegan lain, kelompok binatang buas itu tidak mau bertukar pikiran dengannya. Segerombolan kawanan mengerumuni mereka, dan mereka hanya bisa bertahan hidup dengan kekuatan kasar. Sekarat lagi, Lu Fan memiliki rasa jijik di wajahnya, dia benci perasaan mati. Meskipun saya tidak tahu kondisi apa yang diperlukan untuk melepaskan diri dari ilusi ini, setidaknya masih ada harapan untuk bertahan hidup. Begitu Anda mati, Anda harus memulai dari awal lagi. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu kapan saya bisa pergi dari sini. Dia tidak ingin terjebak di tempat ini seumur hidupnya. Hantu tua ciptaan, mari kita lihat kemana kamu lari. Serahkan Annihilation Dragon Ball. Seorang pria dengan sayap di punggung dan tanduk naga di kepalanya memegang tombak yang dicat Fang Tian dan berteriak dengan keras. Manusia naga disebut juga manusia naga, merupakan produk kombinasi darah naga dan manusia. Namun mereka tidak mengakui dirinya sebagai ras manusia. Mereka bangga dengan garis keturunan naganya dan menyebut dirinya orang suci, semua latihan yang mereka lakukan hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadi naga seutuhnya. Pria di depannya, yang telah membudidayakan sayap naga dan tanduk naga, kini menjadi pemimpin suku naga. Kekuatannya sebanding dengan prajurit alam tiangang manusia. Fakta bahwa Lu Fan dapat bertahan selama sebulan di tangan orang kuat seperti itu sudah cukup membuat kagum banyak orang. Lu Fan terlalu malas untuk menjelaskan kepadanya fakta bahwa dia bukanlah dewa penciptaan.
Saya tidak tahu apakah orang-orang naga yang kuat dalam ilusi ini benar-benar bijaksana, tidak bisakah mereka melihatnya? Lu Fan memandangnya ke samping dan berkata, jika kamu ingin menghabisi, bunuh saja dia. Ada banyak omong kosong. Orang kuat dari suku naga berteriak keras, dan seketika naga air setinggi 100 kaki bangkit dari air. Pengadilan kematian. Ketika tombak itu jatuh, semua batu di bawah Lu Fan meledak. Tirai tipis muncul di tubuh Lu Fan, dan semua kekuatan yang jatuh padanya dipantulkan oleh layar cahaya. Tirai cahaya lembut itu seperti lapisan baju besi lembut, menutupi tubuhnya. Armor skala naga juga muncul di dalam, membungkus Lu Fan. Ledakan, ledakan, ledakan. Danau di sekitarnya meledak, dan sekelompok prajurit naga yang mengelilingi Lu Fan juga terkena dampaknya, dengan darah beterbangan. Ini adalah pencapaian Lu Fan dalam setahun terakhir, gangkinya sudah bisa memantulkan kekuatan lawan, dan dia bisa mengontrol arah pantulan. Seteguk darah muncrat, dan Lu Fan mengertakkan gigi dan bertahan. Sekalipun dia mati lagi, dia akan mati secara layak. Orang kuat dari suku naga datang ke depan Lu Fan dan menusuk pinggang Lu Fan dengan tombak. Tombak itu mengenai dantiannya dengan akurasi yang tidak biasa, dan segera, semua kekuatan di tubuh Lu Fan meledak. Gangki yang menakutkan mengalir ke tubuh manusia naga yang kuat bersama dengan senjatanya. Lu Fan tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, tetapi ketika dia melihat pria kuat dari suku naga ini, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi aneh. Gumpalan kekuatan melonjak keluar dari tubuh pihak lain, seolah-olah dirasuki oleh Ibel 15, memberikan serangan balik yang tak terkendali. Brengsek, apa yang kamu lakukan padaku? Orang kuat dari suku naga marah, dan dia merasa kekuatannya mengalir tak terkendali. Rasanya seperti ada sesuatu yang dipaksa keluar dari tubuhku. Lu Fan juga kaget saat melihat adegan ini. Mungkinkah dikatakan bahwa gangkinya berperan? Ya Tuhan, mungkinkah gangkinya bisa memberikan efek ajaib jika masuk ke tubuh orang lain? Lu Fan sangat bersemangat. Metode lain dalam menggunakan gangki ditemukan olehnya. Ini adalah pertama kalinya dalam setahun dia melukai manusia naga kuat di depannya. Bagaimanapun, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka berdua. Selama setahun terakhir, Lu Fan hanya perlu melarikan diri setiap kali dia menghadapinya. Kali ini layak untuk mati. Lu Fan sudah menutup matanya, tetapi pada saat ini, tubuhnya sedikit mati rasa, dan sebuah suara terdengar di tubuhnya. Itu adalah suara menara istana Jiulongsuan setelah lama menghilang. Haha, Tuan yang hebat. Saya akhirnya bisa berbicara dengan Anda lagi. Terima kasih kepada si idiot itu karena menggunakan racun. Bukan karena racun itu saya benar-benar tidak bisa menghubungi Anda lagi. Hati Lu Fan tergerak dan dia hampir menangis. Lao Jiu, kamu akhirnya muncul. Aku memintamu untuk menghancurkan formasi, tapi apakah kamu merusaknya? Menara istana Jiulongsuan berkata maaf, Guru, saya tidak membukanya. Tapi saya bisa membawa Anda keluar. Saat dia berbicara, Lu Fan merasakan segala sesuatu di sekitarnya berputar. Ilusi itu menghilang dengan cepat, dan tiba-tiba, Lu Fan membuka matanya. Formasi hitam putih, sosok Yu Xiaoer dan lainnya di kejauhan. Mata Lu Fan dengan cepat berubah dari kacau menjadi jernih. Dia akhirnya keluar. Haha, kukira kamu tidak akan bangun. Yu Tianxi merasa bangga, dia hanya ingin mengganggu kesempatan Lu Fan. Tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa budidaya ilusi Lu Fan hampir diambang kehancuran. Lampu hitam putih masih berkedip. Lu Fan merasa ingatannya dalam ilusi menjadi kabur. Rasanya seperti terbangun dan mimpinya memudar, sepertinya saya tidak dapat mengingat apa yang terjadi dalam mimpi itu, dan beberapa bagiannya menghilang. Lu Fan dengan cepat memikirkannya dengan hati-hati dan memaksakan poin-poin penting ke dalam pikirannya. Jika kamu belum menembus formasi ciptaan, kamu tidak memenuhi syarat. Suara dingin Tuhan penciptaan terdengar. Lu Fan terlihat tenang, dia memang tidak menerobos formasi ciptaan dengan kemampuannya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara untuk menembus formasi ciptaan. Menara istana Jiulongsuan berkata di dalam tubuhnya Tuan Besar, jangan tertekan. Formasi ini adalah jebakan. Wajar jika tidak dapat dipatahkan. Bahkan saya tidak dapat menghilangkan formasi ini. Artinya formasi ini telah dipatahkan. Pertanyaan, tujuan keberadaannya, kemungkinan besar, adalah untuk benar-benar menjebak orang sampai mati dalam formasi. Itu mengikis jiwamu sedikit demi sedikit, membuat orang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi, dan kemudian hehe. Kurasa, itu seharusnya menjadi bentukan, Dharma sendiri menghasilkan kecerdasan spiritual. Kata-kata menara istana Jiulongsuan membuat Lu Fan berpikir. Lu Fan berdiri di sana dan menggerakkan tubuhnya. Saya merasakan gangki di tubuh saya. Dia ingat bahwa dalam ilusi, gangkinya telah mencapai terobosan. Dalam 1 tahun, dia telah mengembangkan gangkinya ke ranah Yuan Gang. Jika semua yang terjadi dalam ilusi itu nyata, maka budidayanya seharusnya berada di ranah Yuan Gang sekarang.
Namun setelah diselidiki lebih lanjut, Lu Fan menemukan bahwa budidaya Gangqinya masih berada di tingkat ketujuh dari Wei Gang, tanpa peningkatan sama sekali. Mengapa tidak dipromosikan? Lu Fan bertanya dengan keras. Menara Istana Jiulongxuan berkata Guru Agung. Saya telah mengatakan bahwa formasi ini hanyalah jebakan. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menyinkronkan waktu dan ruang seperti formasi ciptaan yang sebenarnya. Lu Fan bergumam bentuk ciptaan yang sebenarnya. Menara Istana Jiulongxuan berkata benar. Meskipun formasi ini serumit formasi penciptaan, dan juga memberi orang kemampuan untuk bermimpi selama 1000 tahun. Namun tidak didukung oleh kekuatan langit dan bumi. Sebaliknya, itu mengandalkan hal-hal lain untuk menyediakan operasi. Energinya, Tuan Besar, pergilah ke makam pedang terdalam dan letakkan tanganmu di atasnya. Lu Fan mendengarkan kata-kata menara Istana Jiulongxuan dan berjalan ke depan. Meskipun semua yang ada di depannya hitam dan putih, Lu Fan masih menyentuh makam pedang di tengahnya. Apa yang kamu lakukan? Mereka yang menodai formasi akan diasingkan selama 1000 tahun. Bayangan Tuhan Penciptaan berkata dengan suara dingin. Tapi kali ini, Lu Fan menatapnya lagi. Tiba-tiba saya merasa itu penuh dengan kekurangan. Coba pikirkan, Guru Abadi Sifang yang asli. Juga meninggalkan warisan, hantu dari Guru Abadi dari 10 arah lebih nyata daripada yang mulia ciptaan di depan mereka. Dalam hal alam, Guru Abadi dari 10 arah dan yang mulia ciptaan harus berjauhan sejauh mungkin. Tidak masuk akal, Tuhan Penciptaan lebih buruk daripada Guru Abadi dari 10 arah. Lihatlah mata kosong itu dan suara yang tidak memiliki popularitas sama sekali. Kelihatannya terlalu palsu. Lu Fan mengabaikannya dan langsung menekan telapak tangannya ke bawah. Dia bisa merasakan tangannya tenggelam ke dalam tanah, dan kemudian menara Istana Sembilan Naga Suan mulai melepaskan hisapan dengan putus asa, dan bahkan dantiannya melonjak dengan putus asa. Tindakan Lu Fan juga mengejutkan Yu Tianxi, dan senyuman di wajah Yu Tianxi segera membeku. Mengapa Lu Fan masih bisa bergerak, meskipun dia diracuni oleh racunnya yang melumpuhkan, mengapa Lu Fan tampak baik-baik saja? Di sisi lain, Yu Xiaor dan Zheng Yong masih dalam kondisi lumpuh, dan mereka semua memandang Yu Tianxi dengan marah. Pada saat ini, Lu Fan tiba-tiba merasakan benda berbentuk bola tersedot ke dalam menara Istana Sembilan Naga Suan dan mendarat di telapak tangannya. Tuan Besar, segera simpan dan jangan biarkan siapapun melihatnya. Lu Fan segera menyentuhnya dengan tangan kirinya dan langsung memasukkannya ke dalam ring di tangan kirinya. Dia bergerak sangat cepat sehingga tidak ada yang memperhatikan apa yang dia dapatkan. Bahkan Patua Lu dan Hantu Tua Zong, yang telah mengawasi melalui tirai air Tianhua, tidak melihat dengan jelas apa yang didapat Lu Fan. Cahaya hitam dan putih dari formasi hanya membantu Lu Fan menutupi semuanya. Saat Lu Fan menyingkirkan benda ini, formasi itu dengan cepat menghilang. Kecemerlangannya memudar, cahaya hitam dan putih menyatu, dan berubah kembali menjadi 9 makam pedang biasa. Lu Fan menggerakkan jarinya sedikit dan merasakan apa yang ada di dalam ring. Itu adalah manik bundar, putih dan transparan, dengan seekor ular kecil berenang samar di dalamnya, memancarkan cahaya yang kuat. Menara Jiulongxuan tertawa keras dan berkata mutiara naga pemusnahan sebenarnya adalah mutiara naga pemusnahan. Tuan yang hebat, menurutku kita kaya. Hati Lu Fan bergerak sedikit, dia bisa mendengar kata-kata mutiara naga pemusnahan lebih dari sekali dalam ilusi. Sial, bukankah ini yang ingin diambil kembali oleh orang-orang suku naga itu? Ternyata ilusi itu adalah pemandangan yang benar-benar terjadi. Ekspresi Lu Fan berubah, dan Annihilation Dragon Ball di atas ring mulai berdetak dengan gelisah. Tapi saat berikutnya, kekuatan menara Istana Sembilan Naga Suan menembus meridian Lu Fan dan membungkus cincin itu. Tuan Besar, lelaki kecil ini diserahkan kepadaku. Aku berjanji akan membuatnya patuh. Lu Fan mungkin bisa menebak apa yang sedang terjadi. 80% dari waktu, mutiara naga pemusnahan menghasilkan kecerdasan spiritualnya sendiri, dan kemudian menyalin formasi penciptaan dari Tuhan Ciptaan, menunggu mangsanya mengambil umpan. Pantas saja dunia fantasi penuh dengan kematian, tidak ada adegan yang menyisakan jalan untuk bertahan hidup. Adanya ilusi tersebut bertujuan untuk menghancurkan jiwa orang yang memasuki formasi dan membuat pikiran lawan runtuh. Lu Fan merasa sangat lelah setelah bertahan selama setahun, dia sebenarnya telah melakukannya selama 10 tahun atau 100 tahun. Mungkin itu akan runtuh sepenuhnya. Dengan cara ini, ada peluang untuk memanfaatkan Annihilation Dragon Ball ini. Jika tebakannya benar, ia ingin merampok tubuhnya. Benar saja, roh senjata sangat berbahaya. Setelah menyelesaikan semuanya, Lu Fan menoleh dan menatap Yu Tianxi. Saat ini, Yu Tianxi belum menyimpan botol racun kelumpuhan. Melihat Lu Fan menoleh, Yu Tianxi berkata dengan bangga, Lu Fan, jika kamu masih ingin mendapatkan warisan, silakan bermimpi. Lu Fan menghampiri Yu Tianxi dan tiba-tiba tersenyum. Lalu dia meninju wajah Yu Tianxi dengan keras. Ledakan. Satu pukulan menjatuhkan Yu Tianxi langsung ke tanah.
Kepalanya membuat lubang yang dalam di tanah. Lu Fan, kamu sedang mencari kematian. Yu Tianxi berteriak dengan tegas, mengabaikan darah di dahinya, dan seluruh tubuhnya segera melonjak energinya. Energi tirani membentuk-bentuk kipas dan mengalir langsung menuju Lu Fan. Namun saat berikutnya, semua energi ini bangkit kembali. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa suara teredam berturut-turut, Gangyi Yu Tianxi hampir roboh. Lu Fan menginjak kepala Yu Tianxi lagi, guntur melonjak dan api menyelimuti dirinya. Ledakan, sebuah lubang yang dalam tiba-tiba muncul di tanah, dan Yu Tianxi terinjak dengan keras ke tanah. Lu Fan berkata dengan tenang, kaulah yang mencari kematian. Yu Tianxi mulai berjuang mati-matian, puncak kekuatan Wei Gang melonjak ke seluruh tubuhnya. Namun yang aneh adalah meskipun tingkat kultivasinya lebih kuat dari Lu Fan, dia diinjak oleh Lu Fan. Aura di tubuh Lu Fan berfluktuasi dengan aneh, dia berdiri di sana, dan seluruh auranya hampir tidak ada. Dia tidak menggunakan teknik apapun seperti menyatukan tubuh dengan langit dan bumi, tetapi hanya melepaskan Gangqi. 1 tahun di dunia fantasi tidak memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi Lu Fan mampu sepenuhnya menggunakan metode penggunaan Gangqi yang dia temukan dalam ilusi. Serangan kekuatan gila Yu Tianxi pada dasarnya tidak berguna bagi Lu Fan. Getaran Gangqi dapat mengembalikan kekuatannya kembali. Dengan tingkat kultivasi Yu Tianxi, tidak mungkin untuk menekan kekuatan Lu Fan dalam hal kekuatan, jadi pada dasarnya, sebanyak kekuatan Yu Tianxi datang, Lu Fan akan pulih sebanyak mungkin. Oleh karena itu, Lu Fan dapat menginjak-injak Yu Tianxi tanpa mengeluarkan banyak tenaga, mencegahnya untuk bangun. Yu Tianxi pada dasarnya ditekan oleh pencurahan kekuatannya yang gila-gilaan. Lu Fan, Yu Tianxi berteriak histeris. Kekuatan di tubuhnya tiba-tiba berkumpul di tangannya, dan tangannya menjadi setransparan batu giok saat ini. Tangan suci yang menutupi langit. Yu Tianxi menamparkan kaki Lu Fan. Lu Fan bisa merasakan kekuatan yang sangat menembus menuju kakinya. Tiba-tiba, kaki kiri Lu Fan sedikit terpelintir, tulang dan meridian di tubuhnya tiba-tiba membesar pada saat ini, dengan paksa membelokkan kekuatan Yu Tianxi. Ini juga merupakan metode pertarungan yang dikembangkan oleh Lu Fan. Hanya mengandalkan Gangqi tidak bisa membiarkannya lepas dari tangan Tiangang yang kuat selama sebulan. Cara yang dikembangkannya adalah dengan memaksimalkan penggunaan setiap jengkal tulang dan ototnya, juga dapat dikatakan sebagai alternatif seni bela diri fisik. Lu Fan tidak tahu harus menyebutnya apa. Dia memikirkan gaya bertarung kakak laki-lakinya dan menemukan metode ini. Singkatnya, ini sangat praktis. Kemampuan yang mirip dengan pantulan Gangqi ditiru pada otot dan tulang. Meskipun efeknya terbatas, ini telah sangat meningkatkan pertahanan fisik Lu Fan. Bahkan jika Gangqi dikonsumsi sepenuhnya, dia masih bisa menahan banyak gerakan menghabisi dengan otot dan tulangnya. Tentu saja proses ini sangat menyakitkan, apalagi membuat kulit, daging, dan tulang Anda mengembang, berkontraksi, atau bahkan bergeser. Lu Fan juga menguji metode ini dalam situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Keuntungan terbesar dari hal ini adalah dalam keadaan konsentrasi tinggi akan membuatnya melupakan sebagian besar rasa sakit. Namun meski begitu, Lu Fan masih menderita kesakitan berkali-kali. Bagaimanapun, adalah hal yang sangat sulit untuk menguasai setiap inci tulang dan otot diri sendiri serta terbiasa mengendalikan tubuh sendiri. Namun begitu Anda menguasainya, manfaatnya sangat besar. Misalnya, seperti sekarang, tangan pelindung awan Yu Tianxi menembus Gangqi Lu Fan, tetapi tetap tidak membahayakan Lu Fan. Lu Fan langsung mengangkat kakinya dan menendang wajah Yu Tianxi. Kekuatan yang menakutkan membuat Yu Tianxi terbang sejauh 10 kaki. Rahangnya patah, otaknya terluka, kemampuan reaksinya berkurang 10%. Efektivitas tempurnya berkurang 20%. Setelah tendangan, pikiran Lu Fan secara otomatis memikirkan perhitungan kerusakan yang akan ditimbulkan oleh tendangannya pada Yu Tianxi, serta bagaimana reaksi Yu Tianxi selanjutnya, dan bagaimana menghadapinya. Naluri bertarung ini seperti jenis seni bela diri lain yang tertanam dalam pikiran Lu Fan. Banyaknya terobosan hidup dan mati memaksa Lu Fan mengembangkan kebiasaan menghitung kerusakan dan betapa yakinnya dia dalam menggunakan Gangqinya. Pada jam berapa dan pada sudut berapa kita dapat menggunakan energi paling sedikit untuk menimbulkan kerusakan paling besar. Hal-hal ini tidak dapat diajarkan oleh orang lain. Hanya setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya barulah seseorang mengembangkan naluri. Tetapi begitu naluri, tingkat kultivasi, del terbentuk, kecuali Anda melewati seluruh level, hasilnya akan menjadi 50-50. Seorang pendekar di tahap awal Waigang memiliki naluri yang sedemikian rupa sehingga ia dapat bersaing dengan pendekar di Waigang tingkat ke-6 atau ke-7. Terlebih lagi, jika para pejuang di Waigang tingkat 6 atau 7 itu seperti para bangsawan di kota Donghua, yang hanya menghargai jurus pedang yang indah dan tidak memiliki banyak pengalaman bertempur sama sekali, tidak akan menjadi masalah untuk mengalahkan beberapa dari mereka satu persatu. Wu Kongling menyaksikan dengan kaget saat Yu Tianxi dipukuli.
Dia telah bertarung melawan Lu Fan dan dengan jelas mengetahui seberapa kuat Lu Fan. Menurut penilaiannya, kekuatan Yu Tianxi harus setara dengan Lu Fan. Bahkan jika ada celah, itu pasti tidak akan besar. Setidaknya itu tidak mungkin dipukuli habis-habisan oleh Lu Fan. Alasan kenapa dia ingin bersama Yu Tianxi juga sama, dengan Yu Tianxi sebagai tameng, dia tidak terlalu takut Lu Fan akan langsung menyerang. Lagi pula, dia berencana untuk mengatakannya. Berbagai pemikiran berputar-putar di benaknya, Wu Kongling tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah menyia-nyiakan 1 hari penuh. Yu Tianxi yang sangat bodoh ini sama sekali bukan tandingan Lu Fan. Dia bahkan tidak bisa bertahan dari 3 gerakan Lu Fan. Yu Tianxi, yang jatuh ke tanah, berdiri dengan goyah, ekspresinya bahkan lebih heran. Kekuatan Lu Fan benar-benar melebihi ekspektasinya. Yu Tianxi merasa tangannya gemetar. Pada saat ini, Lu Fan dengan tenang menoleh ke arah Yu Xiaor dan berkata, "Nona Xiaor, jika saya menghabisinya di sini, apakah saya akan mendapat masalah?" Kata-kata Lu Fan seperti pedang yang ditusukkan ke dalam hati Yu Tianxi. Segera, wajah Yu Tianxi menjadi pucat. Yu Xiaor berpikir sejenak dan berkata, "Maaf. Tuan Lu Fan, saya juga tidak tahu. Tapi saya yakin dia sudah mati. Keluarga Yu tidak akan membiarkanmu pergi." Lu Fan tersenyum dengan mudah dan berkata, "Keluarga Yu. Bahkan jika mereka tidak mencariku, aku akan tetap mencari mereka." Wu Kongling tiba-tiba berkata, "Tuan Lu Fan, saya bisa menjawab pertanyaan Anda." Lu Fan memandang Wu Kongling dengan tatapan aneh. Wu Kongling tersenyum manis dan berkata, "Saya tahu betul penilaian inspektur tingkat menengah. Percayalah, Tuan Lu, jika Anda menghabisinya, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Lagi pula, penilaian inspektur tingkat menengah sangat berbahaya. Orang mati dan sebagainya, itu normal." Wu Kongling menatap Yu Tianxi sambil tersenyum, kata-katanya membuat raut wajah Yu Tianxi berubah drastis. Yu Tianxi segera berteriak, "Nona Wu, bagaimana Anda bisa melakukan ini padaku?" Mata Wu Kongling dingin, seolah sedang melihat orang mati. Lu Fan memikirkan kata-kata Wu Kongling. Pada saat ini, Yu Tianxi tiba-tiba mengeluarkan botol obat lain dan menjatuhkannya langsung ke tanah. "Kamu ingin aku mati? Kamu pergi dan mati dulu." Bubuk beracun itu langsung menyebar, Anda bahkan tidak perlu melihat bubuk hijau tua itu pasti sangat beracun. Yu Tianxi memanfaatkan momen ketika bubuk itu naik untuk keluar. Tetapi pada saat ini, mata Lu Fan bersinar terang. Teknik perebutan jiwa. Di suatu hari hujan, Hiden langsung berdiri di tempatnya. Lu Fan memandangnya dan berkata, "Kamu ingin pergi kemana?" Bubuk beracun mulai menyebar, Lu Fan mengangkat tangannya, dan bayangan menara istana 9 naga Suan menyala, lalu angin sepoi-sepoi bertiup, dan semua bubuk beracun tersedot ke tangan Lu Fan, tanpa meninggalkan apapun. Begitu bubuk beracun ini memasuki tubuh Lu Fan, mereka dengan cepat diubah menjadi kekuatan yang dapat diserap oleh menara istana misterius 9 naga. Bagi Lu Fan, racun yang mematikan bagi orang lain sama kuatnya dengan tanaman obat. Segera, Lu Fan selesai menyerap bubuk racun di depan Yu Tianxi. Yu Tianxi berdiri di sana, berkeringat deras. Teknik perebutan jiwa Lu Fan menghantam Yu Tianxi tanpa persiapan. Pada saat ini, Yu Tianxi sedang mengalami sakit di otaknya yang akan meledak. Lu Fan berjalan perlahan di depan Yu Tianxi, lalu meninju dada Yu Tianxi. Gangqi mengalir melalui meridian Yu Tianxi ke seluruh tubuh. Mengambil kesempatan ini, Lu Fan datang untuk menguji keterampilan yang baru saja dia pelajari. Seperti itulah rasanya menyuntikkan Gangqi miliknya dengan kekuatan memukul mundur yang tak ada habisnya ke meridian musuh. Energi tirani mulai mendatangkan malapetaka di tubuh Yu Tianxi dalam sekejap. Di bawah kendali Lu Fan, aura ini menjadi kejam dan kejam. Mereka tanpa ampun mencekik kekuatan Yu Tianxi dan membiarkannya berkeping-keping. Dalam hal kekuatan dan ketangguhan, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi Lu Fan. Bagaimana Gang Jin atau Yuan Qi murni bisa menjadi lawan Gangqi? Apalagi sekarang Yu Tianxi pada dasarnya telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kekuatannya sendiri. Mantra pencuri jiwa Lu Fan telah dilepaskan satu demi satu. Sekarang, penguasaan kekuatan jiwa Lu Fan hampir mencapai tingkat kesempurnaan. Lu Fan bahkan bisa menyatukan kembali sebagian kekuatan jiwanya dengan Gangqi. Di bawah pengaruh metode Wuji Senlian, kekuatan jiwa dan Gangqi dapat mencapai kesatuan yang sempurna. Lu Fan percaya bahwa tidak lama lagi, Gangqi-nya akan mewarisi karakteristik kekuatan jiwa. Pada saat itu, Gangqi miliknya akan sepenuhnya menggantikan kekuatan jiwa. Dan dia tidak perlu lagi menggunakan teknik mencuri jiwa, atau menghadapi seni bela diri sonik dan teknik lain yang menyerang otak dan jiwa, dan mati-matian mengubah kekuatannya. Setelah setahun penuh pertarungan hidup dan mati, Lu Fan dengan jelas memahami satu kebenaran. Transformasi adalah pemborosan, setiap transformasi akan membuang lebih banyak atau lebih sedikit daya. Meskipun sangat kecil dan halus, setelah banyak dikonversi,
konsumsinya kemungkinan besar akan mencapai kekuatan satu gerakan. Dan di dunia hidup dan mati, bahkan dengan satu kesempatan dan kekuatan untuk menyerang, masih mungkin untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Lu Fan memilih untuk sepenuhnya mengintegrasikan karakteristik kekuatan ke dalam Gangqi. Selain itu, dia tidak akan mencoba mengubah Gangqi menjadi Ganjin murni untuk mencari ledakan. Karena dia menemukan bahwa ledakan Gangqi sebenarnya tidak lemah atau bahkan lebih kuat. Ternyata dia tidak memiliki metode untuk meledakkannya, dan karena dia menggunakan 10.000 pedang untuk kembali ke sekte, pintu tiba-tiba terbuka untuknya. Setelah beberapa saat, Yu Tianxi tidak tahan lagi. Hilangnya kekuatan dan runtuhnya meridian serta tubuhnya hampir menghancurkan keinginannya. Ah! Sambil berteriak, Yu Tianxi jatuh ke tanah. Kekuatan Lu Fan seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menembus tubuhnya. Yu Tianxi terbaring di tanah, bergerak-gerak putus asa, dan busa muncul di sudut mulutnya. Lu Fan melihat tatapan menyakitkan Yu Tianxi dan sedikit tersenyum. Efeknya lumayan. Menara Istana Sembilan Naga Suan berkata dengan hormat di dalam tubuh Lu Fan Tuan Besar, Anda telah menemukan cara baru untuk menggunakan kekuatan Anda. Sepertinya saya melihat Anda mengambil langkah tegas dalam perjalanan menjadi dewa. Lu Fan mengabaikan sanjungan Lao Jiu, yang dikatakan orang ini adalah karena dia melihat kemampuan mengerikan untuk mengusir Gangqi dan sedikit takut. Saat ini, Xiao Hei datang dan menatap Yu Tianxi dengan tatapan menghina. Yu Xiaor dan Zheng Yong, yang akhirnya memulihkan mobilitasnya, juga datang. Yu Xiaor berkata Tuan Lu Fan, apakah kamu akan menghabisinya? Lu Fan menoleh dan menatap Wukongling dalam-dalam dan berkata, tidak, aku tidak berencana menghabisinya. Setidaknya, dia masih bisa digunakan sebagai umpan ketika aku melihat Qin Yu. Mendengar kata-kata Lu Fan, Yu Tianxi mengejang lagi. Wukongling menghampiri, memandang Yu Tianxi dengan sikap merendahkan dan berkata apa gunanya sampah dalam hidup. Tuan Lu, saya sarankan Anda menghabisinya secara langsung. Jangan sampai dia menimbulkan masalah bagi Anda pada saat-saat kritis tertentu. Lu Fan berkata saya rasa dia tidak dapat menimbulkan masalah. Apakah menurut Anda begitu? Yu Tianxi, Tuan Yu. Saat dia berbicara, Lu Fan meletakkan tangannya di kepala Yu Tianxi, membuat energi geng di tubuhnya sedikit tenang. Meridian dan Tian Yu Tianxi sekarang hampir kosong, kekuatan memukul mundur Gangqi begitu lengkap sehingga tidak ada Gangqi yang tersisa untuk Yu Tianxi, dan semuanya dikeluarkan dari tubuh. Rasa sakitnya mereda dan Yu Tianxi akhirnya berhenti bergerak-gerak. Saat ini, Yu Tianxi sedang berbaring di depan Lu Fan seperti seekor guguk. Tuan Lu Fan, saya tidak pernah berani untuk tidak menghormati Anda dengan cara apapun. Mulai sekarang, saya akan menjadi pelayan Anda yang rendah hati. Saya hanya meminta Anda mengampuni nyawa saya. Mengatakan itu, Yu Tianxi sebenarnya merangkak ke depan dan mencium kaki Lu Fan. Dia menundukkan kepalanya, tidak membiarkan Lu Fan melihat matanya yang penuh kebencian dan kegilaan. Lu Fan sedikit mengernyit, Yu Tianxi ini di luar dugaannya. Anda bisa membungkuk dan meregangkan. Wukongling memandang Yu Tianxi yang seperti guk-guk, wajahnya penuh kewaspadaan. Sudah ada cahaya di telapak tanganku. Dia terlahir sebagai seorang kultivator Ibel 15, dan dia tahu betul betapa menakutkannya bagi orang seperti ini untuk merendahkan martabatnya kapan saja dan hanya ingin bertahan hidup. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus dibunuh secepatnya. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Wukongling baru saja hendak mengatakan sesuatu untuk mengingatkan Lu Fan, tetapi dia menemukan bahwa Lu Fan sedang menatapnya dengan ekspresi waspada, dan kekuatan masih melonjak di tubuhnya. Wukongling segera memahami bahwa niat menghabisi yang dia ungkapkan dihalangi oleh Lu Fan. Dia membuka mulutnya tetapi tidak berbicara, karena dia tahu bahwa apapun yang dia katakan saat ini, Lu Fan tidak akan mempercayainya. Wukongling mundur beberapa langkah dan membuang niat menghabisinya. Baru kemudian Lu Fan membuang muka, dia sekarang sangat sensitif terhadap niat menghabisi. Melihat Yu Tianxi lagi, Lu Fan sudah memutuskan bahwa orang ini tidak boleh ditahan. Tapi menghabisinya sekarang terlalu bodoh. Lu Fan punya cara yang lebih baik. Lao Jiu, kamu bisa menyuntikkan racun ke tubuh orang lain. Jenis racun yang bisa langsung menghabisi orang lain hanya dengan menginduksinya. Lu Fan bertanya dalam hatinya. Begitu dia mendengar bahwa dia akan menghabisi seseorang, Lao Jiu tiba-tiba menjadi energi dan berkata berulang kali ya, Tuan yang hebat, apakah Anda berencana menanam racun di tubuhnya? Saya punya lusinan metode untuk Anda pilih. Anda itu tergantung pada bagaimana Anda ingin dia mati, apakah dia mati kehabisan darah dari 7 lubang, atau berubah menjadi genangan lumpur dan mati. Atau, dia berjuang dengan susah payah selama 7 hari, merasakan tubuhnya terkorosi sedikit demi sedikit dan mati. Lu Fan merasa merinding ketika mendengar ini. Ada begitu banyak cara mati yang kejam. Terserahlah, aku ingin bisa mengendalikan hidup dan matinya. Wajah Lu Fan tenang dan matanya dingin.
Tidak masalah, Tuan yang hebat, Anda hanya perlu meletakkan telapak tangan Anda di atas kepalanya. Lu Fan perlahan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di kepala Yu Tianxi. Tindakan ini sebenarnya sama dengan menerima kesetiaan seorang budak. Lu Fan berkata bersumpahlah, Tuan Yu. Bersumpahlah untuk setia kepadaku, dan aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Mengatakan ini, kekuatan aneh telah disuntikkan ke otak Yu Tianxi. Kekuatan dingin ini tidak membuat Yu Tianxi menyadarinya sama sekali, melainkan bersembunyi di meridian otaknya. Yu Tianxi gemetar dan berkata saya bersumpah dengan hidup saya untuk setia kepada Tuan Lu Fan. Jika saya melanggarnya, saya tidak akan mati dengan baik. Mengatakan itu, Yu Tianxi mengangkat jarinya ke langit, masih menundukkan kepalanya. Lu Fan tersenyum sedikit, bisakah dia mati dengan baik? Kalau begitu aku khawatir kamu akan benar-benar menjadi kenyataan. Setelah semua ini tadi malam, Lu Fan menarik gangki yang menyerbu tubuh Yu Tianxi. Tanpa gangki ini, Yu Tianxi akhirnya bisa mengembangkan kekuatannya kembali. Sambil menghela nafas lega, Yu Tianxi berdiri. Lu Fan tidak repot-repot melihatnya lagi, berbalik dan menyentuh kepala besar Xiao Hei, lalu menoleh ke Yu Xiaoer dan berkata, ayo pergi, kita masih punya misi. Yu Xiaoer mengerutkan kening dan berkata, Tuan Lu Fan, saya selalu merasa ini tidak pantas. Lu Fan tersenyum tipis dan tidak menjawab. Zheng Yong tertawa dan berkata Tuan Lu Fan, kekuatanmu tampaknya telah meningkat lagi. Tampaknya meskipun kamu belum lulus ujian Tuhan Penciptaan, dia masih memberimu banyak uang. Lu Fan tersenyum dan mengangguk, apakah itu sebuah berkah? Mungkin. Lu Fan memandangnya seperti ini dan menyentuh cincin di tangannya. Annihilation Dragon Ball di dalamnya masih berdetak kencang, seolah ingin menembus cincin Lu Fan dan melarikan diri. Namun di bawah penindasan menara istana Jiu Longxuan, perjuangannya tampak begitu tidak berdaya. Lu Fan berkata dalam hatinya Lao Jiu, menurutmu apa yang harus dilakukan dengan manik ini? Apakah kamu berencana untuk menelannya? Menara istana Jiu Longxuan berkata tentu saja yang terbaik adalah jika kamu bisa menelannya. Tapi jika manik ini diberikan kepada Xiao Hei, itu tidak buruk. Mungkin itu bisa membantunya berubah menjadi naga raksasa sungguhan. Lu Fandeng sangat gembira dan berkata, bisakah manik ini membantu Xiao Hei? Bagaimana? Apakah kamu ingin dia menelannya secara langsung? Atau mengeluarkan kekuatan di dalamnya? Menara istana Jiu Longxuan berkata saat saya menghancurkan kecerdasan spiritual dari manik ini, saya bisa membiarkan Xiao Hei menelannya secara langsung. Oh, Tuan yang hebat, sepertinya saya melihat Xiao Hei berubah menjadi Dahei. Lu Fan tertawa, tawanya membuat Yu Xiaoer dan Zheng Yong memandangnya dengan bingung, merasa bingung. Lu Fan kemudian berkata dalam hatinya Lao Jiu, kenapa kamu tidak berteriak-teriak untuk menelannya sendiri kali ini, tapi malah berinisiatif memberikan manik-manik itu kepada Xiao Hei. Ini tidak seperti kamu. Menara istana Jiu Longxuan tertawa terbahak-bahak dan berkata Tuan Besar, ini hanya bola naga penghancuran. Itu tidak banyak berpengaruh pada saya. Itu hanya bola dengan kekuatan yang cukup. Tidak sebagus bola dengan kecerdasan spiritual, pedang. Tapi itu terlalu berguna untuk Xiao Hei. Selama kamu memberitahu Xiao Hei bahwa aku memberikannya kepadanya, ketika pedang itu berubah menjadi naga di masa depan, beri aku lebih banyak barang bagus. Kamu juga tahu, naga raksasa. Itu naluri mengumpulkan harta karun. Kemampuan mereka menghasilkan uang adalah hehe. Lu Fan tidak bisa berkata-kata, ternyata dia sedang memainkan permainan panjang untuk menangkap ikan besar. Berbalik, Lu Fan menyentuh kepala Xiao Hei dan berkata, Xiao Hei, apakah kamu ingin menjadi Dahei? Xiao Hei memandang Lu Fan dengan ragu dan berkedip. Suatu hari kemudian, Lu Fan dan yang lainnya akhirnya mencapai akhir, setelah melewati hutan, laut biru terlihat di depan mata. Lao Jiu, perkiraanmu benar. Tempat ini memang sebuah pulau. Lu Fan berkata dalam hatinya. Melihat jauh ke kejauhan, dia bisa melihat pantai menyebar. Yu Xiaoer dan yang lainnya mengikuti Lu Fan. Ketika mereka melihat pantai, Yu Xiaoer berkata Tuan Lu Fan, apakah akan ada Queen Yu di sini? Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Karena itu, Lu Fan memandang Xiao Hei. Hanya Xiao Hei yang yakin ada binatang buas di sini. Saat ini, Xiao Hei terlihat sangat berhati-hati. Sejak dia tiba di pantai, gerakan Xiao Hei menjadi sangat tidak wajar. Melihat kemunculan Xiao Hei, Lu Fan langsung yakin akan sukses. Mereka berada di tempat yang tepat, jika ini bukan Queen Yu. Lu Fan benar-benar berpikir akan ada hal lain yang bisa membuat Xiao Hei begitu ketakutan. Xiao Hei menggonggong 2 kali di laut, meskipun suaranya masih sangat kuat, Lu Fan mengira itu adalah gonggongan guk-guk. Menatap ke langit, saya melihat awan gelap di kejauhan, dan sepertinya hujan akan turun lagi. Hujan deras, guntur, dan ringkikan ternak. Lu Fan menarik pandangannya dan memandangi laut yang tenang, merasa sedikit tergerak di hatinya. Lu Fan menoleh ke semua orang dan berkata, mari kita tunggu di sini.
Yu Xiaoer mengangguk sedikit, dan Zheng Yong bertanya menunggu di sini. Tunggu apa lagi? Lu Fan menjawab tunggu sampai hujan. Zheng Yong tampak bingung, tapi Yu Xiaoer, Wu Kongling dan yang lainnya semuanya mengerti. Bahkan Yu Tianxi, yang mengikuti kerumunan dengan kepala menunduk, sedikit mengangguk setuju. Zheng Yong memikirkannya lama sekali, dan kemudian tiba-tiba menyadari oh, Tuan Lu Fan, Anda sedang membicarakan tentang Queen Yu itu, saya mengerti. Setelah menertawakan dirinya sendiri 2 kali, Zheng Yong juga mulai bekerja sesuai dengan itu. Orang-orang mulai mendirikan tenda daun di tepi pantai. Lu Fan pernah menunjukkan bahwa Yu Xiaoer dan Zheng Yong mampu mendirikan tenda dengan sangat cepat. Wu Kongling dan Yu Tianxi berdiri dengan linglung, menyaksikan tindakan Lu Fan dan yang lainnya. Hanya dalam 1 hari, Lu Fan telah menunjukkan banyak hal di depan mereka yang tidak dapat mereka pahami. Misalnya, bagaimana Lu Fan lolos dari gerombolan binatang buas itu, dan contoh lainnya, mengapa Xiao Hei masih bisa memasak makanan, dan itu sangat lezat. Kejutan yang diberikan Lu Fan kepada mereka berdua hampir membuat mereka mati rasa. Terutama Wu Kongling, dia sangat menyayangkan kenapa dia mengikuti Yu Tianxi seharian penuh, tidak hanya menyia-nyiakan waktu seharian, tapi juga membuatnya menderita selama sehari. Jika Anda pergi dengan Lu Fan lebih awal, tidak akan terjadi apa-apa dalam waktu dekat, bukan? Ketika dia melihat 3 tenda daun yang indah sedang didirikan, Wu Kongling mau tidak mau pergi dan membuatnya sendiri. Dia meniru orang lain dan meniru labu dan labu. Tenda yang didirikan Wu Kongling cukup bagus. Apa yang dibuat Yu Tianxi jauh lebih jelek, tapi dia tidak peduli dan dengan cepat berkata kepada Lu Fan dengan rendah hati Tuan, saya akan mengambilkanmu makanan. Lu Fan sedikit mengangguk dan melihat Yu Tianxi pergi dengan hormat. Yu Xiaoer berkata Tuan Lu Fan, kamu tidak terlalu mempercayainya. Tidak mungkin orang seperti itu setia sepenuhnya kepada seseorang hanya karena sumpah. Lu Fan berkata Nona Xiaoer, saya tahu apa yang harus saya lakukan, percayalah. Bagaimana pemulihan Anda? Yu Xiaoer berkata untungnya, tidak ada yang serius. Hanya saja saya tidak bisa bertarung tanpa kekuatan. Tapi saya sangat puas menyaksikan pertarungan antara Master Lu Fan dan Queen Yu. Zheng Yong juga datang saat ini dan berkata Tuan Lu Fan, jika Anda ada gunanya bagi saya, bicaralah saja. Lu Fan mengangguk dan berkata, itu benar. Bisakah kamu menjaga Nona Yu Xiaoer dengan baik? Zheng Yong sedikit terkejut dan berkata Tuan Lu Fan, ini. Lu Fan berkata bukankah ini merepotkan? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menjagaku dengan sia-sia. Ini, aku akan memberimu sebotol ramuan ini. Lu Fan langsung menyerahkan sebotol ramuan kepada Zheng Yong. Zheng Yong tercengang saat dia memegang ramuan itu. Setelah beberapa saat, Zheng Yong tersenyum pahit dan berkata bawalah uang orang untuk menghilangkan bencana bersama mereka. Tuan Lu Fan, saya pasti akan melindungi Nona Hao Xiaoer. Lu Fan tersenyum dan mengangguk. Berbalik, Lu Fan berjalan menuju Wu Kongling. Dengan cepat berjalan ke sisi Wu Kongling, Lu Fan berkata dengan tenang Nona Wu Kongling. Bisakah kita bicara? Wu Kongling menatap Lu Fan dengan menawan dan berkata, saya dapat berbicara dengan Tuan Lu Fan tentang apapun yang dia inginkan. Saya bahkan dapat menemui Tuan Lu untuk mengobrol di malam hari. Lu Fan memandangnya dengan tenang, tatapannya yang tenang membuat Wukong tiba-tiba merasa bahwa perilakunya tampak agak konyol, dan senyuman di wajahnya menegang. Setelah jeda, Lu Fan berkata Nona Wu Kongling. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang identitas Anda. Anda dan saya sama-sama mengetahuinya di dalam hati kami. Saya hanya ingin bertanya, bolehkah saya menganggap Anda sebagai seseorang yang berjuang di pihak di sisimu? Atau haruskah aku mengatakannya sekarang? Aku harus menghancurkanmu terlebih dahulu. Lalu aku akan pergi mencari Queen Yu untuk berduel. Wu Kongling menjawab kamu tidak bisa. Karena kamu tidak percaya padaku, hanya karena identitasku. Jadi kamu tidak akan mempercayai kata-kataku. Bahkan jika aku memberitahumu sekarang, aku tidak akan melakukan apapun, berbahaya bagimu. Kamu tidak akan mempercayaiku tentang hal itu. Wu Kongling memandang Lu Fan tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Tampaknya ada percikan api di mata kedua orang itu. Setelah beberapa saat, Lu Fan berkata kamu benar. Lalu menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Aku tidak ingin seseorang menusukku dari belakang saat aku melawan Queen Yu. Wu Kongling berkata dengan senyuman di matanya saya juga tidak menyukainya. Bagaimana kalau begitu, Tuan Lu Fan, mari kita buat kontrak hidup dan mati antara langit dan bumi. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata kontrak hidup dan mati antara langit dan bumi. Bukankah itu kontrak yang hanya digunakan dalam pertarungan hidup dan mati? Apakah kamu ingin bertarung denganku sampai mati? Wu Kongling berkata ini memang kontrak yang hanya digunakan untuk pertarungan hidup dan mati. Tapi kita bisa mengatur waktu untuk pertarungan hidup dan mati setelah kita kembali. Dalam hal ini, saya tidak akan bisa menyerang secara diam-diam kamu di sini. Karena itu merupakan pelanggaran kontrak, aku juga akan dihukum oleh surga.
Lu Fan dengan cepat bertanya pada menara istana Jiu Longxuan dalam benaknya Jiu tua, apakah ada cara untuk membuat kontrak? Menara istana Jiu Longxuan berkata ya, iya. Namun, jika dia melakukan ini, bukankah dia harus berbagi hidup dan mati denganmu, Tuan? Ada yang tidak beres. Seolah dia bisa melihat mata Lu Fan berbinar, Wukongling berkata kami akan membatalkan kontrak setelah kami keluar. Bisakah dibatalkan? Lu Fan bertanya. Menara istana Jiu Longxuan dan Wukongling menjawab secara bersamaan oke. Wukongling menambahkan selama kita berdua melepaskan kontraknya. Lu Fan berkata dengan ekspresi serius, bagaimana jika seseorang menolak menyerah? Wukongling tertawa dan berkata, Tuan Muda Lu Fan, apakah kamu masih takut padaku? Seharusnya aku takut Tuan Muda Lu Fan akan menghabisiku dengan cara apapun. Namun, aku percaya Tuan Muda Lu Fan adalah seorang pria sejati. Setelah mengatakan itu, Wukongling menggigit ujung jarinya dan mengulurkan tangannya. Lu Fan berpikir sejenak, dan akhirnya mengulurkan tangannya, energi yang kuat berubah menjadi angin, memotong kulit dan mengeluarkan darah. Telapak tangan kedua orang itu saling tumpang tindih, dan Wukongling berkata saya, Wukongling, akan bertaruh hidup dan mati dalam 3 hari, dan dunia akan menjadi saksi saya. Lu Fan berkata saya, Lu Fan, akan bertaruh pada hidup dan mati dalam 3 hari, dan langit dan bumi akan menjadi saksinya. Setelah mereka berdua selesai berbicara, darah mereka menyatu dan menghilang ke udara. Aura misterius dan misterius menyebar. Ini adalah aura surga yang menjaga pergerakan dunia ini. Sebelum Lu Fan bisa merasakannya dengan hati-hati, aura itu menghilang tanpa jejak. Wukongling tersenyum dan berkata baiklah, Tuan Lu Fan. Sekarang Anda bisa mempercayai saya. Apakah kita kawan seperjuangan? Lu Fan menarik tangannya dan berkata saya percaya Anda untuk saat ini. Nona Wukongling, jangan melakukan kesalahan apapun. Meskipun kita adalah rekan sementara sekarang. Tetapi jika Anda melakukan sesuatu yang mengancam hidup saya, atau hidup Zheng Yong, Yu Xiaoer dan yang lainnya, hal. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik untuk melawan, aku akan tetap menghabisimu. Lu Fan menunjukkan aura pembunuh yang kuat. Aura pembunuh yang mengerikan itu sepertinya datang dari neraka, dan tubuh Wukongling menjadi kaku dalam sekejap. Inilah aura pembunuh yang keluar dari puluhan juta mayat, pasti aura pembunuh yang pernah ditemui Wukongling sebelumnya hanyalah aura pembunuh kekanak-kanakan para gangster jalanan. Lu Fan menatap Wukongling dalam-dalam, yang tiba-tiba menatap ke langit. Ini akan hujan. Begitu dia selesai berbicara, guntur bergemuruh di kejauhan. Ada getaran lain di hutan. Tak jauh dari situ, sekelompok binatang buas muncul, lalu mereka semua merangkak ke tanah. Awan hitam menekan kota, mengancam akan menghancurkannya. Tadi langit cerah, tapi sekarang tiba-tiba menjadi gelap. Terjadi guntur dan hujan lebat. Dalam sekejap, warna dunia berubah, dan Lu Fan serta yang lainnya dengan cepat mundur. Ada begitu banyak binatang buas, apa yang mereka lakukan? Lu Fan menyaksikan binatang buas ini muncul dalam antrian yang rapi, dan kemudian semuanya merangkak di pantai. Penampilan mereka yang penuh hormat seperti manusia yang menyembah dewa. Ini adalah ekspresi penyerahan diri atau dedikasi binatang buas tingkat rendah kepada binatang buas tingkat tinggi. Wukongling berkata perlahan, dengan senyuman di alisnya. Kesetiaan. Lu Fan sedikit bingung. Wukongling menjelaskan setiap kali beberapa binatang kuat bangun dan perlu makan, binatang tingkat rendah harus menunggu di sana lebih awal dan berbaris untuk mereka makan. Ini disebut pengorbanan. Jika mereka tidak melakukannya, binatang buas yang kuat akan mengubah dan menghancurkan ruang hidup mereka, sehingga mereka mengorbankan nyawanya demi kelangsungan ras. Ini disebut pengorbanan. Lu Fan berkata dengan tenang sungguh menyedihkan. Wukongling berkata sungguh menyedihkan. Tapi ini adalah kesedihan orang yang lemah. Bukankah manusia juga sama? Lu Fan mengerutkan kening dan memandang Wukongling dan berkata, hal yang sama berlaku untuk manusia. Apakah maksudmu ada beberapa manusia yang mengabdikan hidupnya untuk dimakan orang lain? Ekspresi Wukongling sedikit berubah seolah dia memikirkan sesuatu. Lu Fan bisa melihat sudut matanya mulai bergerak-gerak. Sepertinya dia memikirkan pemandangan yang sangat menakutkan. Setelah sekian lama, Wukongling berkata Tuan Lu Fan, jika Anda sama dengan saya, maka Anda harus tahu bahwa ada banyak hal seperti itu. Lu Fan berkata sayang sekali kamu dan aku bukanlah orang yang sama. Wukongling berkata mungkin, tapi Anda akan selalu memiliki kesempatan untuk melihat pemandangan seperti itu. Percayalah, kekejaman manusia jauh melampaui binatang buas. Lu Fan terdiam, dan menara istana 9 naga Suan berbicara pada saat ini Guru Agung. Saya tahu banyak tentang kekejaman para pembudidaya Ibel 15. Apakah Anda perlu saya memberitahu Anda? Saya dapat menunjukkan beberapa gambar. Lu Fan berkata dalam hatinya benarkah? Coba saya lihat. Menara istana Jiu Longxuan terkekeh dan berkata Guru Agung. Saya jamin Anda akan memiliki pemahaman baru tentang beberapa orang dalam umat manusia setelah menontonnya. Setelah berbicara,
berbagai gambaran mulai muncul di benak Lu Fan. Semua adegan ini adalah adegan yang dialami Menara Istana Sembilan Naga Xuan mengikuti Guru Abadi Sifang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Menara Istana Jiulong Xuan melestarikan benda-benda ini, Lu Fan benar-benar melihat pemandangan kejam yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat bagaimana seorang penggarap setan dengan brutal memakan dua gadis di depan biksu jenis tertentu. Saya juga melihat pemandangan ratusan pembudidaya Ibel 15 membantai kota bersama-sama. Mayat berserakan di ladang, kebrutalan dan tawa kejam mengguncang langit. Adegan ini merangsang mata Lu Fan. Benar saja, setelah menontonnya sebentar, dia memiliki pemahaman baru tentang pembudidaya Ibel 15. Benar saja, beberapa orang tidak bisa disebut manusia. Sambil menunjukkan gambar-gambar itu kepada Lu Fan di Menara Istana Sembilan Naga Xuan, dia berkata, Guru Agung. Saya harus mengingatkan Anda bahwa beberapa orang dalam gambar-gambar ini adalah para penggarap Ibel 15 yang Anda sebut mereka. Bagian lain dari orang-orang itu, hehe, adalah pejuang atau pejuang dari sekte besar. Dia adalah pemurni Qi. Lu Fan tertegun sejenak dan berkata dalam hatinya, sekte besar. Apakah kamu bercanda? Siapa orang-orang dari sekte besar? Pagoda Jiulong Xuan Gong berkata orang yang membantai kota, dan orang yang menghabisi seluruh keluarga dan memotong-motong mereka karena berpose. Mereka semua berasal dari sekte besar. Salah satunya adalah sekte Dewa Hantu. Sifang juga punya masalah bersama mereka di awal, dan mereka secara khusus melihatnya. Adegan ini direkam dan rencananya akan diserahkan ke istana kerajaan Wuan. Sayang sekali, hehe, Sifang yang keras kepala tidak akan pernah mengerti kebenaran bahwa kepentingan lebih tinggi dari manusia, hidup, sayangnya. Menara Istana Jiulong Xuan menghela nafas panjang, sepertinya masih merasa kasihan pada Guru Abadi Sifang. Lu Fan diam-diam menyaksikan adegan yang direkam oleh Guru Abadi Sifang di Menara Istana Misterius Sembilan Naga. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan di permukaan air. Mata semua orang langsung tertarik. Laut di kejauhan bergolak, dan ombak besar pun meninggi. Ini pertanda akan lahir monster yang tiada taranya. Lu Fan segera berhenti menonton dan berteriak mundur, mundur. Semua orang segera berlari kembali, dan Zheng Yong melindungi Yu Xiaour sepanjang perjalanan kembali. Wu Kongling dan Lu Fan juga melangkah mundur, guntur menderu di langit, dan guntur yang bersinar terus berjatuhan dari langit, seperti pedang panjang yang membelah langit dan mendarat di laut. Angin bertiup dan hujan turun. Saat ini, hujan lebat sedikit lebih deras, dan hujan yang turun dari langit menjadi deras dan padat, seperti kerikil yang berjatuhan, meninggalkan lubang di tanah. Hujan saja membuat Yu Xiaour sedikit tidak sanggup menanggungnya. Zheng Yonglah yang mulai menyebarkan kekuatannya dan membantu Yu Xiaour memblokirnya. Angin pun menjadi kencang, seolah hendak mencabik-cabik orang. Pepohonan tumbang di satu sisi, dan Lu Fan serta yang lainnya berdiri tidak jauh dan menyaksikan dengan tenang. Saat ini, Wu Kongling bertanya tanpa alasan. Di mana Yu Tianxi? Lu Fan berbalik dan melihat dan berkata, saya pergi untuk mengambil makanan dan saya belum kembali. Cahaya aneh muncul di mata Wu Kongling Deng. Ombaknya semakin lama semakin tinggi, disusul dengan suara lolongan sapi yang nyaring. Mengaum, bumi berguncang, dan awan di langit seakan terguncang. Petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh secara bersamaan, dan dalam sekejap, langit terpantul seperti siang hari. Kemudian seekor sapi besar muncul dari dalam air. Permukaan air pecah, dan sapi raksasa berwarna abu-abu putih menghalangi langit dan matahari. Sosok besar itu tampak seperti gunung yang muncul dari laut, dan cahaya putih keabu-abuan yang menutupi seluruh tubuhnya seterang matahari dan bulan. Tubuhnya seperti lembu, tetapi kepalanya agak mirip naga. Mata sama besarnya dengan rumah. Lu Fan dan yang lainnya tercengang saat melihat banteng raksasa yang begitu menakutkan. Apakah mereka benar-benar ingin melawan binatang yang begitu menakutkan? Bahkan Lu Fan, yang telah bertarung melawan berbagai binatang buas terpencil di dunia fantasi selama setahun, belum pernah melihat binatang buas yang begitu kuat. Untuk sesaat, Lu Fan merasakan sudut matanya bergetar. Ya Tuhan, bisakah kita mengalahkan binatang buas ini? Seru Zheng Yong, dan Yu Xiaour menutup mulutnya dengan tangannya. Dia tiba-tiba merasa telah melakukan kesalahan dengan datang ke sini. Tidak mungkin dia bisa melawan binatang buas yang tiada taranya. Bergumam, Yu Xiaour berkata, Paman, aku harus mendengarkanmu. Penampilan Lu Fan dan yang lainnya kini berada di mata Pak Tua Lu dan hantu Tua Zong. Kedua pria yang tidak sopan itu tertawa sangat gembira. Hahaha, lihat ekspresi ketakutan anak-anak kecil ini. Akankah mereka begitu ketakutan hingga mengompol? Anak sapi ini membuat mereka takut seperti ini. Sejak saat itu, ketika mereka memasuki wilayah binatang purba, mereka tidak boleh pingsan di tempat. Menurutku itu sangat mungkin. Berapa banyak dari anak-anak kecil ini yang berani mengambil tindakan terhadap Kuiniu? 2. Anak laki-laki ini dihitung sebagai 1, dan gadis lainnya yang relatif tenang juga akan baik-baik saja.
Kedua lelaki tua itu sedikit mengangguk pada sosok Lu Fan dan Wukongling. Hanya Wukongling dan Lu Fan yang terlihat tenang. Saat ini, Zheng Yong sudah memegangi kepalanya dengan tangannya. Ledakan, ledakan, Kuiniu mulai bergerak, air laut terbelah, dan salah satu kaki Kuiniu, seperti tiang surga, mulai bergerak maju. Setiap langkah bisa membuat bumi bergetar, dan hanya perlu beberapa langkah berjalan dari laut ke darat. Pada saat ini, binatang buas yang tergeletak di tanah semakin ketakutan. Mereka menggigil dan meringkuk di tanah. Kuiniu memandang mereka seolah-olah sedang melihat segerombolan semut. Begitu dia membuka mulut dan menarik napas, sekelompok binatang buas terbang dan jatuh langsung ke mulutnya. Raungan menyedihkan dari berbagai binatang buas bergema di langit, dan Lu Fan serta yang lainnya diam-diam menyaksikan Kuiniu makan. Wukongling berkata, apakah Anda ingin mengambil tindakan sekarang? Ini saat yang tepat untuk menyerang binatang buas itu saat sedang makan. Lu Fan tidak berkata apa-apa, dia sudah mengira Kuiniu sangat kuat, dan juga membayangkan seperti apa rupa Kuiniu. Namun saat ia benar-benar melihat Kuiniu, Lu Fan merasa imajinasinya sangat kurang. Lihat saja cara makan Kuiniu, hanya dengan satu tenaga isap, ia bisa menyedot 10 binatang buas setinggi manusia ke dalam mulutnya dalam waktu yang bersamaan. Jika ini untuk menyedot orang, mereka tidak akan bisa berjalan bersamanya, dan mungkin saja mereka tersedot secara langsung. Terlebih lagi, kekuatan terkuat Kuiniu dikatakan sebagai kekuatan guntur. Banteng penghancur dunia, guntur penghancur dunia. Lihatlah gemuruh guntur di langit, tidak ada satupun yang merupakan lampu biasa, putih, hitam, merah, abu-abu. Guntur aneh ini melambangkan kekuatan yang tidak biasa. Lu Fan yakin setiap sambaran petir akan cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Lihatlah cahaya terang seperti matahari dan bulan di Kuiniu Sial, apakah itu cahaya biasa? Ini jelas merupakan petir yang melindungi tubuh. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi tidak yakin apakah mereka dapat menembus air mata pelindungnya. Bagaimanapun, itu adalah banteng ganas yang tiada taranya yang hanya bisa dilawan oleh pejuang alam Tiangang. Perhatikan bahwa ini hanya konfrontasi, prajurit alam Tiangang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menghabisi Kuiniu. Binatang buas dari alam yang sama umumnya lebih kuat dari prajurit biasa dan pemurni Qi di alam yang sama. Vitalitas tirani binatang buas bukanlah lelucon. Lu Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak, sekarang bukan waktunya menghadapinya. Kita hanya perlu memastikan itu muncul di sini. Lu Fan menyentuh cincinnya dan terus bertanya pada Lao Jiu di dalam hatinya. Apakah ada formasi yang memungkinkan dia melawan Kuiniu ini? Benar sekali, dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk mengalahkan Kuiniu ini. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah formasi Lao Jiu. Inilah salah satu alasan mengapa Lu Fan begitu yakin bahwa dia bisa lulus ujian inspeksi tingkat menengah yang tidak bisa dilewati orang lain. Lao Jiu berpikir putus asa sambil berkicau, Tuan yang hebat, jika Anda dapat memulihkan saya hingga 30%, hanya 30%, saya yakin akan langsung menekan binatang buas ini. Tapi sekarang, sial, agak sulit. Formasi ini tidak akan tidak masalah. Berhasil, begitu pula formasi naga yang terperangkap. Biarkan aku memikirkannya dengan hati-hati. Xiao Hei meringkuk di belakang Lu Fan, yang sekarang seukuran anak guk-guk biasa. Hei juga takut ketahuan oleh Kuiniu. Tiba-tiba, Xiao Hei berteriak ke arah hutan. Lu Fan dan yang lainnya segera melihat ke arah hutan dan segera melihat sosok Yu Tianxi. Dengan senyum jahat di wajahnya, Yu Tianxi tiba-tiba menyerang Lu Fan dengan pedang. Pergilah ke neraka, Lu Fan. Ketika energi pedang menghantam, wajah Lu Fan menjadi gelap, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan ledakan energi. Kedua pihak bertabrakan dengan suara keras. Gerakan di sini segera menarik perhatian Kuiniu, dan sepasang mata banteng besar menatap langsung ke arah Lu Fan. Lu Fan segera berteriak keras, semuanya mendekat padaku. Yu Xiaor dan Zheng Yong segera datang setelah mendengar ini. Lu Fan meraih tangan Wukongling, yang selembut tangan tanpa tulang, halus dan halus. Apa yang sedang kamu lakukan? Seru Wukongling. Segera, energi di tubuh Wukongling menyala. Lu Fan berteriak keras, jika kamu tidak ingin mati, jangan bergerak. Teriakan ini penuh dengan niat menghabisi, menyebabkan Wukong segera menyerang. Zheng Yong berseru, itu datang, itu datang. Kuiniu jelas memperhatikan Lu Fan dan yang lainnya, dan bergerak ke arah Lu Fan dan yang lainnya dengan satu kaki. Lu Fan dengan cepat meremas tangan Yu Xiaor lagi, dan pada saat yang sama berkata kepada Zheng Yong, pegang lenganku. Zheng Yong segera meraih lengan Lu Fan, dan wajah Yu Xiaor menjadi pucat dalam sekejap, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dahi Zheng Yong juga dipenuhi keringat dingin, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Yu Tianxi tertawa keras tidak jauh dari situ dan berkata, kamu boleh pergi, orang pembawa sial Lu Fan. Aku ingin melihatmu dan wanita kejam itu menjadi kotoran Kuiniu. Haha, itu akan datang, kamu tidak bisa melarikan diri. Saat dia berbicara,
Yu Tianxi mundur beberapa langkah, membiarkan tubuhnya tenggelam ke dalam hutan. Dia percaya bahwa Qin Yu pasti akan memakan Lu Fan dan yang lainnya terlebih dahulu. Alasannya sederhana, karena ada lebih banyak orang di pihak Lu Fan daripada dia. Ini adalah naluri semua binatang. Yang membuat Yu Tianxi sedikit bingung adalah mengapa Lu Fan tidak memandangnya. Seolah-olah Lu Fan bahkan tidak menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Pada saat ini, Lu Fan tiba-tiba melepaskan gangkinya. Lapisan gangki seperti tirai cahaya transparan menyelimuti area tersebut dalam lingkaran dengan radius 10 kaki. Dalam sekejap, Yu Xiaor, Wu Kongling dan yang lainnya merasa sekelilingnya kosong, seolah-olah mereka bahkan tidak bisa bernapas. Suara tenang Lu Fan terdengar. Jangan bersuara, jangan bergerak. Tahan nafasmu, dia tidak bisa melihat kita sekarang. Dengan mata membara, Lu Fan menatap Qin Yu yang mendekat. Langkah ini juga tercipta dalam ilusinya. Ini adalah alat unik untuk menghindari kejaran binatang buas. Mengandalkan properti gangki untuk mengevakuasi semuanya, Lu Fan dapat membuat ruang tertutup dengan radius 10 kaki. Orang-orang di angkasa luar seperti hantu, tanpa nafas, dan bahkan sosok mereka tertutup sampai batas tertentu. Teknik menyembunyikan sosok seseorang ini sama efektifnya bagi pejuang dan praktisi Qigong. Belum lagi binatang-binatang yang berpikiran sederhana ini. Benar saja, setelah mengambil beberapa langkah, Qin Yu tercengang. Dia tampak sedikit bingung dengan hilangnya Lu Fan dan yang lainnya. Tapi segera, hidungnya menjentikkan 2 kali, dan ia menemukan sasarannya lagi, menatap Yu Tianxi dengan sepasang mata banteng. Saat Qin Yu menoleh, Yu Tianxi tercengang. Mengapa dia menatapku? Yu Tianxi memandang Qin Yu dengan kaget dan merasakan udara dingin datang dari segala arah, membungkusnya. Senyuman muncul di sudut mulut Lu Fan. Bagus sekali, pengaturannya berhasil. Wu Kongling melihat ada yang tidak beres. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lu Fan mencegah Qin Yu menghabisi mereka, dia dapat melihat bahwa Lu Fan pasti telah melakukan kesalahan pada Yu Tianxi. Saat berikutnya, Qin Yu melangkah menuju Yu Tianxi, sambil melolong, angin kencang bertiup dari mulut besar Qin Yu, dan Yu Tianxi hampir terbang keluar. Yu Tianxi berbalik dan lari, tidak berani ragu sama sekali. Qin Yu, sebaliknya, tampaknya memiliki dendam yang mendalam terhadapnya, dan bergegas maju dengan langkah besar, petir yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menyebabkan kekacauan di sekitar. Adegan spektakuler itu ditampilkan di depan Lu Fan dan yang lainnya, dan semua orang terkejut melihatnya. Wu Kongling bertanya Tuan Lu Fan, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Mengapa Qin Yu tidak mengejar kita? Sebaliknya, dia mengejar Yu Tianxi. Lu Fan berkata ini sangat sederhana, karena saya meninggalkan beberapa tanda untuk Yu Tianxi, tanda yang cukup untuk membuat binatang buas itu mengejarnya dengan putus asa. Bibir Lu Fan membentuk senyuman. Salah satu alasan mengapa dia membiarkan Yu Tianxi hidup-hidup adalah membiarkan Yu Tianxi bertindak sebagai tameng agar Qin Yu segera menghabisinya. Saat ini, apakah mereka melarikan diri atau berkelahi, mereka punya cukup waktu. Paling buruknya, Anda juga bisa melihat seberapa jauh jarak para pejuang di puncak Waigang dari Qin Yu. Tanda-tanda itu juga merupakan mahakarya menara istana Jiulongxuan. Jejak gangki beracun tercetak dengan aroma yang mirip dengan Moonlight Mandala. Itu membuat binatang buas tingkat rendah mundur, tapi membuat binatang buas yang kuat menjadi gila. Saat ini, di mata Qin Yu, Yu Tianxi hanyalah tanaman obat humanoid yang bisa melarikan diri. Tanda beracun semacam ini sangat menarik bagi binatang buas tingkat tinggi. Menurut Menara Istana Sembilan Naga Suan, hal yang paling beracun tentang racun ini bukanlah bahwa ia dapat secara perlahan merusak kekuatan manusia. Tapi itu cukup untuk membuatmu saya terbunuh secara misterius di alam liar. Tanpa efek ini, saya tidak akan merekamnya. Guru Agung, saya mendengar Si Fang berkata bahwa racun yang paling beracun seringkali tidak menghabisi orang secara instan. Ia menghabisi orang secara instan. Anda mati tanpa mengetahui alasannya. Lu Fan yakin. Qin Yu bergegas menuju Yu Tianxi seperti orang gila. Kekuatan Yu Tianxi tidak cukup untuk menyingkirkan Qin Yu. Segera, dia akan ditangkap. Brengsek. Kenapa kamu mengejarku? Kenapa kamu mengejarku? Jeritan Yu Tianxi seperti seorang gadis kecil malang yang dipojokkan oleh gangster dan membuat teriakan terakhirnya demi kesuciannya. Tapi Qin Yu yang nakal tidak tahu bagaimana menjelaskan apapun, dia membuka mulutnya dan menarik napas, dan beberapa pohon besar serta lumpur, batu, dan debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Orang ini tidak pilih-pilih soal makanan, dia benar-benar memakan semua ini. Yu Tianxi menempel erat ke tanah, dan kekuatan di tubuhnya menahan hisapan Qin Yu, bergoyang seperti lilin tertiup angin. Ah! Yu Tianxi berteriak dengan panik. Tiba-tiba dia membalikkan tangannya dan menghabisi Qin Yu. Aku akan bertarung denganmu, tangan yang menutupi surga. Jejak telapak tangan besar mengembun di udara, membengkak tertiup angin, dan segera menjadi seukuran bola mata Qin Yu.
Ledakan. Sidik jarinya secara akurat mengenai bagian tengah Kuiniu. Posisi ini, jika digantikan oleh manusia biasa, seharusnya menjadi posisi kunci. Jika itu laki-laki, itu akan menjadi titik fatal kedua. Lampu di Kuiniu menyala, dan pinggangnya menyusut. Melihat adegan ini, Lu Fan dan Zheng Yong sama-sama merasakan hawa dingin di bagian bawah tubuh mereka. Zheng Yong berkata dia cukup pandai dalam memilih tempat untuk bertarung. Segera setelah itu, Kuiniu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Segera, cahaya di tubuhnya meroket dengan gila-gilaan. Lu Fan berseru sial, dia marah. Semuanya berbaring. Teriakan Lu Fan tidak terlalu dini, saat semua orang terjatuh. Guntur yang mengerikan menyebar seperti piringan besar. Guntur menderu, dan suara ledakan tidak ada habisnya. Sosok Yu Tianxi tenggelam oleh petir dalam sekejap, melihat dari langit, seluruh pantai, dalam radius puluhan mil, tersapu oleh petir, dan nyala api berkobar. Gang Qi Lu Fan langsung dikalahkan, dan serangan balasannya menyebabkan darahnya melonjak. Yu Xiaor bahkan pingsan karena keterkejutannya, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Laut bergolak, dan gelombang besar datang, langsung menghantam Lu Fan dan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Lu Fan, mereka telah bersembunyi sejauh ini namun mereka masih dilanda ombak besar. Hampir seketika, sosok Yu Xiaor dan Zheng Yong terbang keluar. Lu Fan bereaksi dengan cepat dan hanya berhasil menarik lengan Yu Xiaor. Sambil mengertakkan giginya, Lu Fan berteriak keras dan melemparkan Yu Xiaor langsung ke rumahnya yang kosong. Saat ini, saya tidak terlalu peduli, menyelamatkan nyawa Yu Xiaor adalah hasil terbaik. Xiao Hei juga mengikuti ke dalam Void Mansion milik Lu Fan. Seluruh tubuh Zheng Yong terguncang akibat pukulan tersebut, akhirnya ia berdiri dan terkena gelombang petir lagi. Gang Jin hancur dan seluruh orang terbang mundur. Lu Fan tiba-tiba berdiri, meraih tangan Wukong Ling dengan satu tangan, dan bergegas menuju Zheng Yong. Guntur mengamuk di mana-mana, menghabisi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Lu Fan mengangkat Zheng Yong dengan tangannya yang lain. Melihat Zheng Yong yang seluruh tubuhnya berasap, Lu Fan berteriak, apakah kamu mati? Apakah kamu masih memiliki kekuatan? Zheng Yong mengertakkan gigi dan berdiri dan berkata, tidak buruk. Cahayanya mereda, dan Kuiniu kembali ke keadaan semula. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Yu Tianxi, di mana hanya tersisa sepotong tanah hangus hitam pekat. Kuiniu mendengus tidak puas, dan kilat menyambar dari lubang hidungnya, seolah-olah dia sedikit tidak puas dengan cara kematian Yu Tianxi. Apakah dia terbunuh olehnya? Tiba-tiba, Kuiniu menoleh dan menatap Lu Fan dan yang lainnya dengan mata bantengnya. Segera, mata Kuiniu menunjukkan kegilaan. Manusia, orang pembawa sial manusia lagi. Kuiniu berteriak keras dan bergegas menuju Lu Fan dan yang lainnya. Kemanapun ia melewatinya, bumi hancur dan debu beterbangan. Wukong Ling memandang Kuiniu yang mengejar dengan kaget, untuk sesaat, dia lupa bahwa Lu Fan sedang memegang tangannya. Lu Fan, biarkan dia segera keluar dari sini, dia akan mengejarnya. Gumpalan darah muncul di sudut mulut Lu Fan. Merasakan energi kuat melonjak di tubuhnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, untuk saat ini tidak mungkin lagi, lari. Mereka bertiga mati-matian lari ke hutan, jika tetap di pantai, mereka hanya akan mati. Salah perhitungan, kali ini salah perhitungan total. Lu Fan diam-diam mengutuk di dalam hatinya, awalnya dia punya ide bagus dan membiarkan Kuiniu mengejar Yu Tianxi. Dengan skill menghindari binatang buas, dia bisa maju dan mundur dengan bebas. Tapi sekarang, semuanya dikalahkan oleh sambaran petir Kuiniu. Di bawah petir yang menakutkan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menopang tirai cahaya untuk menghindari binatang buas itu. Si idiot Yu Tianxi semakin mengecewakannya, dia adalah master di level puncak Weigang. Dia bahkan tidak bisa menangkap gerakan Kuiniu. Rasanya sangat nyata, tak terlukiskan. Melarikan diri dengan putus asa, Lu Fan melepaskan tangan Wukong Ling dan memegang pedang beratnya yang tak berujung di tangannya. Di dalam tubuhnya, Menara Jiulong Suangong berteriak dengan keras, Tuan yang hebat, lari, lari. Kuiniu mengejar. Ya Tuhan, saya tidak ingin tinggal di sini, Ibel 15 tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuan berikutnya untuk mencapainya, temukan aku. Lu Fan berteriak keras, tentu saja aku tahu cara berlari cepat, kamu tidak perlu bicara omong kosong. Wukong Ling dan Zheng Yong sama-sama melirik ke arah Lu Fan, dengan siapa dia berbicara. Lari, lari untuk hidupmu. Saat ini, solusi menuju kematian sedikit lebih lambat. Langit benar-benar gelap, hanya menyisakan berbagai guntur yang menderu-deru di langit. Sebarkan, sebarkan dengan cepat. Zheng Yong berteriak keras. Menghadapi binatang buas yang kejam, menyebar dan berlari memang merupakan pilihan yang baik. Sambil berteriak, Zheng Yong berbalik dan berlari ke sisi lain. Di saat yang sama, dia berbalik dan meninju Kuiniu. Metode menarik Kuiniu dengan sengaja seperti ini tidak ada gunanya. Lu Fan segera berteriak kepada Zheng Yong, hati-hati.
Lu Fan melangkah maju dan menarik Zheng Yong kembali, dan kemudian melihat kilat merah menyala jatuh di depan Zheng Yong seperti seberkas cahaya. Zheng Yong sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Wu Kongling mengertakkan gigi dan berkata, seperti berlari jauh ke dalam hutan, berlari sedalam mungkin. Mereka bertiga meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Di saat yang sama, petir terus turun dari langit. Lu Fan berteriak kepada Zheng Yong percepat. Zheng Yong tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat mereka bergerak maju dengan langkah cepat, banyak hutan yang melewati mereka. Lu Fan memiliki banyak sekali pemikiran yang melintas di benaknya, apa yang harus dia lakukan sekarang. Kuin Yu hampir menyusul. Jangan lihat tubuh besar Kuin Yu, gerakannya sangat lambat. Mereka akan menyusul Lu Fan dan yang lainnya. Di belakangmu, guntur sudah menggelegar, begitu berhenti maka itu adalah kematian. Tunggu, berhenti. Bisakah Kuin Yu dihentikan? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Lu Fan. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Lari ke arah danau es, cepat, lari ke arah danau es. Sebuah cahaya tiba-tiba menyala di mata Zheng Yong. Ya, Ice Lake. Bawa ke Ice Lake. Wu Kongling berteriak apa itu danau es. Lu Fan tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi dia berbalik dan bergegas menuju danau es. Dia memiliki ingatan yang baik dan tahu jalan yang telah diambilnya. Mereka bertiga berakselerasi lagi, dengan Lu Fan yang memimpin. Dia seperti pisau, memotong kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat sosoknya. Kekuatan Zheng Yong bagus, tapi dia tidak bisa mengimbangi kecepatan ledakan Lu Fan. Namun, dia menemukan bahwa dia bergegas ke belakang Lu Fan, yang tampaknya jauh lebih cepat. Penemuan ini memungkinkan dia untuk mengikuti jejak Lu Fan, sedangkan Wu Kongling tidak mengetahui teknik apa yang dia gunakan, seluruh tubuhnya berubah menjadi asap hitam, terbang di belakang Lu Fan. Ini adalah kedua kalinya Lu Fan melihat gerakan Wu Kongling, pertama kali dia tidak dapat memahaminya, tetapi kali ini Lu Fan melihat beberapa trik. Tampaknya itu adalah fungsi dari suatu jenis instrumen, kemungkinan besar adalah senjata ajaib. Dengan berbagai pemikiran melintas di benaknya, Lu Fan mulai mengendalikan tubuhnya. Setiap inci otot dan setiap inci tulang menyusut sebanyak mungkin, membuat tubuhnya terlihat lebih kurus dan ringan, dan kecepatannya menjadi sedikit lebih cepat lagi. Sepanjang jalan, Lu Fan melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Binatang buas terpencil ini tidak berniat menghentikan Lu Fan dan yang lainnya, mereka lumpuh total saat merasakan nafas Kuin Yu. Setelah akhirnya menerobos hutan, Lu Fan melihat jalan menuju danau es. Tiba, hampir sampai, cahaya di depan mereka tiba-tiba berubah, dan mata air es yang sangat jernih memantulkan cahaya guntur dan terlihat di mata semua orang. Lu Fan dan tiga lainnya berhenti dan berbalik untuk melihat. Di belakang mereka, Kuin Yu melangkah maju dengan cahaya yang bersinar. Ia bisa berlari dengan satu kaki tidak lebih lambat dari binatang berkaki empat, dan bahkan lebih kuat. Wu Kongling tersentak dan berkata, apa yang harus kami lakukan, Lu Fan, apa yang akan kamu lakukan? Lu Fan menatap Kuin Yu dan berkata, tunggu sampai itu datang. Wu Kongling kaget dan berteriak ini rencanamu. Lu Fan berkata ya, ini rencanaku. Sekarang hanya ada satu kesempatan. Satu langkah, dua langkah, Kuin Yu yang seperti gunung telah tiba di depan Lu Fan dan yang lainnya. Lu Fan perlahan mundur. Zheng Yong sudah mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kukunya hampir menusuk dagingnya. Mereka bertiga mundur sedikit demi sedikit, mata banteng Kuin Yu menatap mereka, seperti manusia yang menatap semut. Hanya saja Kuin Yu tidak mengerti kenapa manusia ini tidak melarikan diri lagi. Ini adalah saat yang menyenangkan. Sudah lama tidak ada kegiatan yang menyenangkan, orang pembawa sial manusia, tolong terus berlari. Bukankah asyik juga mati tersambar petir saat berlari? Lu Fan dan yang lainnya tidak akan memahami pikiran Kuin Yu. Tapi mereka semua melihat Kuin Yu tiba-tiba menyeringai. Benar sekali, ia hanya tersenyum, ekspresinya seperti anak kecil yang melihat mainan, dan gelombang guntur di tubuhnya menyusut. Ekspresi manusia dan guntur di tubuhnya membuat Lu Fan dan yang lainnya semakin ketakutan. Ini adalah binatang buas yang memiliki kecerdasan, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan seberapa cerdasnya, menurut saya binatang buas biasa tidak dapat menandinginya. Melihat Lu Fan dan yang lainnya tidak berniat untuk terus berlari, senyuman di wajah Kuin Yu memudar. Tidak menyenangkan sama sekali, mereka bahkan tidak kabur. Dengan ekspresi kecewa, Kuin Yu berencana menghabisi mereka. Bagaimanapun, setiap beberapa tahun, manusia akan datang mencari kematian. Selama menunggu, mainan baru akan datang ke pintunya. Guntur melonjak dari tubuhnya, dan ia berencana menghabisi mereka lagi dengan gerakan besar. Melihat gerakan Kuin Yu, Lu Fan berteriak dengan keras ia akan meningkatkan serangannya lagi. Provokasi. Cepat dan provokasi dan buat ia mengambil langkah maju. Saat dia berbicara, Lu Fan langsung melambaikan cahaya pedang.
8 kata bunuh di wajahnya menghantam perut Ku Iniu. Bang, 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 bang. Suara terus-menerus datang, seluruh tubuh Ku Iniu bergetar, dan cahaya di tubuhnya sedikit meredup. Jurus menghabisi Lu Fan masih sangat kuat, ekspresi wajah Ku Iniu sedikit gelap, tapi kilat di sekelilingnya menjadi lebih kuat. Zheng Yong juga memukul dari jarak jauh, jadi jangan terlalu khawatir tentang keakuratannya. Ku Iniu sebesar itu ada tepat di depanmu. Jika kamu tidak bisa memukulnya, akan ada masalah. Pukulan Zheng Yong mengenai Ku Iniu, kaki secara langsung. Tapi itu tidak memberikan efek sedikitpun. Ku Iniu dengan mudah mengambilnya tanpa bergerak. Zheng Yong melihat pemandangan ini dengan wajah penuh keheranan. Guntur akan datang. Zheng Yong berteriak, dan Ku Iniu meraung keras. Dalam sekejap, segala jenis guntur di langit berubah menjadi pilar guntur dan jatuh pada saat bersamaan, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Lu Fan tersambar petir, dan Zheng Yong juga tersambar petir, hanya Wukongling yang tiba-tiba melemparkan sesuatu saat ini, dan benda hitam menutupi wajahnya. Ah! Zheng Yong berteriak kesakitan. Guntur yang menakutkan segera menghancurkan gangki Zheng Yong, dan kemudian semua guntur disuntikkan ke tubuh Zheng Yong, dengan cepat menghancurkan meridian dan tulangnya. Lu Fan, yang bermandikan guntur, tidak jauh lebih baik, hanya saja Lu Fan, yang telah berlatih teknik 5 kejutan guntur, tahu cara menghadapi guntur yang masuk ke dalam tubuh jauh lebih baik daripada Zheng Yong, dan tubuhnya jauh lebih baik, lebih bertenaga. Lu Fan mengangkat kepalanya di tengah guntur dan berteriak pada Ku Iniu, bodoh, kamu ingin menghabisiku sekarang, kamu sangat naif. Saat dia berbicara, baju besi naga skala muncul di tubuh Lu Fan dan membungkusnya dengan erat. Pedang berat Wu Feng dibuka di alam Dao, dan Gangqi menarik kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, yang semuanya menyatu ke tangan Lu Fan, dan dia menebas dengan pedang yang ganas. Wan Jian kembali ke klannya. Pedang itu berkilat, dan gemuruh guntur menghantam perut Ku Iniu lagi. Ledakan. Terjadi ledakan, dan tubuh Ku Iniu bergetar hebat. Ada luka di perutnya, meski tidak terlalu dalam, namun tetap saja terluka. Manusia orang pembawa sial benar-benar menyakitinya. Ini sungguh tak tertahankan, ia harus menelan manusia terkutuk ini. Ku Iniu mengambil satu langkah ke depan, mengangkat satu kaki, lalu menurunkannya. Ini langkahnya, bagus sekali, ini langkahnya. Wajah Lu Fan menunjukkan kegembiraan yang langka, Ku Iniu masuk. Satu kaki melangkah langsung ke danau es. Percikan air danau es jatuh langsung ke Lu Fan dan Wukongling. Saat ini, Wukongling sudah agak goyah, setelah menerima gerakan besar dari Ku Iniu, sepertinya kekuatan terakhirnya telah habis. Sebuah tanda tiba-tiba muncul di tangan Wukongling, dan dia bergumam sepertinya saya tidak akan dapat menyelesaikan misi saya kali ini. Wukongling berkata bahwa dia akan menghancurkan token itu, tetapi pada saat ini, air danau yang dingin menyelimutinya. Hawa dingin yang menusuk tulang membekukannya seketika. Lu Fan membeku di tepi air danau, hawa dingin yang mengerikan membuat ki-nya tidak bisa mengalir sejenak. Saat dia mengolah kekuatan petir es dengan bantuan danau es, Lu Fan merasakan kekuatan danau es. Dinginnya danau ini pasti lebih menakutkan dibandingkan dengan prajurit Tiangang dengan kekuatan 5 elemen es. Lu Fan diam-diam berpikir pada saat itu bahwa hanya prajurit dari alam Tiangang ke atas yang dapat memiliki kekuatan sedingin es tersebut. Pemikiran itulah yang membuatnya berpikir untuk menggunakan air danau untuk menghadapi Ku Iniu di saat kritis. Sekarang dia berharap danau itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kaki Ku Iniu mulai membeku dengan cepat saat mereka dibenamkan ke dalam air danau. Ku Iniu juga terkejut, merasakan kekuatan yang mengerikan melonjak dengan cepat. Ku Iniu yang ketakutan dan marah mulai melepaskan kekuatan petir dengan ganasnya, balok-balok es yang terbentuk terus-menerus pecah, namun tetap tidak bisa bergerak bahkan setengah menit pun. Bagus sekali, semoga. Senyuman muncul di wajah Lu Fan pada saat ini, menara istana misterius 9 naga sedang bertarung dengan ganas melawan kekuatan es yang memasuki tubuhnya. Lu Fan dapat merasakan bahwa Lao Jiu lebih unggul. Tuan besar, ini darah Hanyin. Ini tonik yang bagus. Saya akan membantu Anda menyimpannya dulu. Sial, sepertinya agak sulit untuk mengatasinya. Lao Jiu sedang bekerja keras, sementara Lu Fan merasa gangkinya secara bertahap kembali beroperasi normal. Ku Iniu di depannya menjadi sangat gila, embun beku terbentuk semakin cepat, dan separuh tubuh Ku Iniu yang besar membeku di dalam es. Melihat sulit untuk membalikkannya, mata Ku Iniu menjadi merah darah. Mengaum, cahaya di seluruh Ku Iniu tiba-tiba meledak. Boom, bumi bergetar hebat, dan air danau melonjak. Lu Fan hanya merasakan kakinya tenggelam, dan seluruh tanah runtuh sepenuhnya di bawah ledakan kekuatan Ku Iniu. Tidak baik, Lu Fan sangat ingin menangkap sesuatu, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat kritis, Wukongling bergegas menuju Lu Fan dan mengulurkan tangan. Tangkap aku. Lu Fan memegang tangan Wukongling, tetapi pada saat ini, sepotong air danau jatuh dari kepala dan memercik langsung ke mereka berdua.
Air sedingin es ini langsung memadamkan perjuangan terakhir kedua orang tersebut. Tanpa berteriak, keduanya langsung terjatuh. Ledakan. Dengan suara teredam, Lu Fan menghantam batu yang keras. Untungnya, batu itu tidak memiliki tonjolan dan tampak seperti batu bata yang halus, jika tidak, Lu Fan akan tertembus hanya dengan pukulan ini. Sosok lainnya jatuh, memukul Lu Fan secara langsung dan akurat. Dengan tubuh dingin dan sosok menawan, siapakah dia jika bukan Wukongling? Lu Fan tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk memeluk Wukongling dengan erat. Sepotong air es jatuh dari atas, dan Lu Fan dengan cepat berguling di tempat sambil memegang Wukongling. Dengan suara keras, air mengalir deras ke balok batu yang berputar, dan pada saat itulah Lu Fan melihat dengan jelas bahwa itu jelas merupakan lempengan batu datar dengan cahaya redup. Dari atas terdengar suara keras. Itu seperti batu besar yang menghalangi celah tersebut. Terdengar suara gemuruh, dan ketika saya melihat ke atas, saya melihat ada banyak celah di bagian atas batu, yang penuh dengan bebatuan bergerigi dan aneh, dan bekas air sedingin es mengalir ke bawah. Untungnya, air dingin yang MS masih agak jauh dari Lu Fan dan Wukongling. Pada saat ini, Lu Fan merasa tubuhnya tidak bisa bergerak lagi, dan kekuatan dingin masih mengalir di tubuhnya. Ledakan pada saat itu menghabiskan seluruh gangki kecil yang bisa dia gunakan. Tubuhnya membeku dan wajahnya membiru dan ungu, Lu Fan bahkan tidak bisa berbicara. Wukongling tampaknya tidak jauh lebih baik, dia terbaring kaku di pelukan Lu Fan, kerudungnya terlepas entah kemana, dan wajahnya yang sempurna sudah dekat. Lu Fan bahkan bisa merasakan sedikit nafas Wukongling. Mata besar itu memandang Lu Fan seperti ini. Lu Fan tidak bisa menoleh dan hanya bisa memandangnya. Keduanya saling memandang seperti ini, dan Lu Fan sepertinya merasa tubuh bagian bawahnya semakin keras. Yah, dia pasti sudah bersikap keras sejak lama, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pandangan satu sama lain. Setelah sekian lama, Lu Fan merasa bisa berbicara, sementara Lao Jiu masih bekerja keras. Sambil membantu Lu Fan menyerap kekuatan es yang mengalir melalui meridiannya, dia terus berkata sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Jika darah Hanyin yang begitu berharga dapat dibuat menjadi ramuan, berapa banyak ramuan spiritual yang akan dibuat, Suandan, obat mujarab. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa danau es ini dipenuhi dengan darah Hanyin? Berapa banyak binatang buas kuat dengan atribut dingin yang harus dibunuh untuk mengisi danau darah? Hati Lu Fan sedikit tergerak saat mendengar ini, apakah air ini mengalir darah? Dan itu adalah darah binatang buas yang kuat. Lu Fan merasa dia tidak bisa mengerti, untuk danau darah seperti itu, dibutuhkan seekor binatang buas seukuran sapi kui untuk disembelih. Dan jika darah dingin saja dapat mendorong Kuin Yu ke kondisi seperti itu, maka binatang buas terpencil ini seharusnya lebih kuat dari Kuin Yu. Apakah itu sebanding dengan binatang buas terpencil di alam master bela diri dan alam yang mulia? Lu Fan merasa kulit kepalanya mati rasa saat memikirkan binatang buas seperti itu. Beberapa waktu kemudian, memar di wajah Wukongling juga semakin memudar. Dia juga sepertinya memiliki sihir unik yang mampu mengimbangi kekuatan es. Dengan bibir bergerak sedikit, Wukongling berkata Lu Fan, Tuan Lu, berapa lama kamu akan memelukku seperti ini? Lu Fan membuka mulutnya dan berkata, Nona Wukongling, tidak ada yang bisa saya lakukan. Bersabarlah untuk saat ini. Wukongling mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu memikirkan cara untuk melepaskan tanganmu dulu? Lu Fan bertanya dengan aneh ada apa dengan tanganku? Lu Fan mencoba menggerakkan lengannya, tetapi ternyata lengannya masih sangat kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, dia juga menemukan bahwa tangannya sepertinya ditempatkan pada posisi yang salah. Kebetulan menyentuh pantat Wu yang halus dan bulat. Meski cengkeramannya tidak terlalu kencang, namun aksi ini memang agak ambigu. Wukongling berkata apa katamu? Cepat menjauh. Lu Fan berkata saya ingin pindah, tapi sayangnya saya tidak bisa bergerak. Mohon tunggu. Wukongling mengertakkan gigi dan berkata Tuan Lu Fan, saya selalu mengira Anda adalah seorang pria sejati, tetapi saya tidak menyangka bahwa di balik penampilan Anda yang jujur, Anda memiliki hati seorang pemetik bunga. Sangat sulit bagi saya untuk mempercayai naluri Anda, tindakan seperti ini. Kamu adalah orang yang baik. Lu Fan memutar matanya dan berkata Nona Wu, saya tidak bermaksud melakukannya. Jika saya bisa bergerak, saya pasti akan menjauh. Misalnya, bisakah Anda melepaskan tangan saya? Baru pada saat itulah Wukongling menyadari bahwa tangannya dan tangan Lu Fan masih saling berpegangan. Wukongling mencoba beberapa kali tetapi tidak dapat menarik tangannya. Setelah jeda, Wukongling berkata itu saja, Tuan Lu, Anda tidak akan memanfaatkan orang lain dengan sia-sia, bukan? Lu Fan berkata sekarang kita berada dalam situasi ini, apa yang kamu ingin aku lakukan? Wukongling berkata tidak apa-apa, bisakah kamu mengembalikan kerudungku? Lu Fan berkata tidak. Wukongling berkata sepertinya kamu memanfaatkanku dengan sia-sia, bukan?
Nona Wu, satu hal adalah hal lain. Paling buruk, saya akan membiarkan Anda mengambilnya kembali. Penipu. Terima kasih, nama panggilan ini jauh lebih baik dari nama panggilan asli saya. Titik 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 titik. Keduanya bertengkar, dan tak lama kemudian Lu Fan merasa tubuhnya seperti bisa bergerak, dan suara lelah Lao Jiu keluar. Guru Agung, saya telah melakukan semua yang saya bisa lakukan. Anda seharusnya dapat menangani sisanya sendiri. Saya telah menghabiskan terlalu banyak energi, jadi saya akan istirahat dulu. Setelah mengatakan itu, suara Lao Jiu menghilang. Lu Fan berteriak beberapa kali di dalam hatinya, tapi tidak pernah memanggil Lao Jiu lagi. Dengan jari-jarinya bergerak sedikit, Lu Fan merasakan kekuatan tubuhnya mulai pulih, tetapi tampaknya Gang Qi masih belum mampu menembus penindasan kekuatan dingin, tetapi itu hanya masalah waktu sebelum dia bisa lakukan itu. Lu Fan akhirnya bisa bergerak, mula-mula dia melepaskan cengkeramannya pada Wu Kongling, lalu Lu Fan memaksa dirinya untuk duduk. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Fan menyingkirkan Wu Kongling, yang masih tidak bisa bergerak. Keduanya bersandar di dinding yang tidak rata. Lu Fan melihat ke tempat yang bersinar dan berkata, "Oke, di mana kita sekarang? Saya ingat kita jatuh ke tanah. Apakah ini dunia bawah tanah? Atau ini sarang beberapa orang? Binatang buas?" Wu Kongling menggelengkan kepalanya dan berkata bukan seperti itu. Sarang binatang buas itu tidak akan terbuat dari batu bulan. Itu dibangun oleh manusia. Itu harusnya rumah orang kuat atau ruang harta karun. Lu Fan tertawa dan berkata, "Apakah itu berarti kita beruntung? Orang mengatakan bahwa selamat dari bencana akan membawa keberuntungan di masa depan. Apakah menurut Anda kita akan menjadi kaya?" Wu Kongling berkata, "Saya menghargai selera humor Anda, tetapi kenyataannya meskipun ada harta karun di sini, saya khawatir kita tidak akan bisa keluar. Bagian atasnya telah ditutup dengan air dingin." Lu Fan melihat ke atas batu yang masih emeskan air, dan mengangguk setuju. Melihat ke kiri dan ke kanan, Lu Fan melihat sekeliling dan berkata, "Sayang sekali. Saya tidak tahu kemana Zheng Yong pergi. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati." Wu Kongling berkata dia pasti sudah mati. Tidak semua orang memiliki vitalitas yang kuat seperti kita berdua. Lu Fan terdiam, dia tahu Wu Kongling mengatakan yang sebenarnya, tapi dia masih merasa sedikit sedih. Sejujurnya dia masih menyukai Zheng Yong, pria yang lugas. Jika Zheng Yong masih hidup, Lu Fan berharap bisa mendapatkan teman sejati dengannya. Wu Kongling sepertinya bisa bergerak sedikit saat ini, menoleh dengan susah payah, dan Wu Kongling berkata, "Lu Fan, di mana kamu menyembunyikan Yu Xiaor dan Xiao Hei? Kami membutuhkannya sekarang." Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa keluar sekarang." Dia mengatakan yang sebenarnya, karena membuka Void Belt juga membutuhkan sedikit Qi. Tapi sekarang semua Gang Qi di tubuhnya membeku, sudah bagus untuk bisa menggerakkan tubuhnya. Dia tidak bisa mengeluarkan apapun di Void Belt. Termasuk, Xiao Hei dan Yu Xiaor di Void Mansion. Wu Kongling ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tiba-tiba terdengar suara dari atas. Klik, Lu Fan mendongak dan segera melihat celah di atas batu, dan lebih banyak air dingin mengalir ke bawah. "Kita tidak bisa berlama-lama di sini, ayo cepat pergi. Kalau tidak, jika kita membeku di air dingin lagi, kita akan benar-benar celaka." Lu Fan mengangguk, tanpa ragu, langsung memeluk Wu Kongling dan berdiri perlahan. Wu Kongling terkejut dan menatap Lu Fan dengan tatapan kosong. Lu Fan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, kami tidak akan mati di sini." Setelah mengatakan itu, Lu Fan berjalan masuk selangkah demi selangkah, dengan hati-hati menghindari tetesan air. Dia tidak ingin ada bekas darah Han Yin yang menyentuh kulitnya lagi. Wu Kongling menatap wajah tegas Lu Fan, matanya sedikit kabur sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia dipeluk pria seperti ini, dan perasaan itu tak terlukiskan. Dia bisa melihat mata tegas Lu Fan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan rasa aman, seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa padanya selama Lu Fan ada. Faktanya, Lu Fan sangat tampan. Apa yang kupikirkan? Ya Tuhan, apa yang kupikirkan? Wu Kongling tiba-tiba sadar kembali, dengan pipinya yang memerah. Lu Fan menunduk dan menatap Wu Kongling, lalu berkata sambil tersenyum, "Hei, wajahmu cerah. Sepertinya kamu akan segera pulih. Beritahu aku kapan kamu bisa bergerak." Saat dia berbicara, Lu Fan memeluk Wu Kongling dan meninggalkan tempat berbahaya itu. Tempat ini jelas merupakan ruangan batu. Setelah berjalan beberapa saat, Lu Fan tiba-tiba melihat dinding halus dengan naga berkepala 3 berwarna biru es tergantung di dinding. Kepala naga, tubuh ular, tanduk tunggal. Naga besar berkepala 3 itu panjangnya sekitar 100 kaki dan menutupi seluruh dinding. Tubuhnya difiksasi sampai mati dengan 9 pedang, masing-masing pedang penuh kilau, dan naga berkepala 3 telah kehilangan vitalitasnya. Naga darah berkepala 3 ternyata adalah naga darah berkepala 3. Siapa yang bisa menghabisi naga darah berkepala 3?
Seru Wu Kongling. Mata Lu Fan beralih dari naga darah berkepala 3 dan melihat sosok di bawah dinding. Iya, itu adalah sosok manusia, tetapi kulitnya layu, duduk di sana dengan mata tertutup, ditutupi jubah militer besar, tanpa bekas nafas. Lu Fan mencoba berteriak, "Halo, senior. Saya benar-benar tidak berdaya karena mengganggu Anda begitu gegabah. Mohon maafkan saya, senior." Kata-kata itu bergema di ruang batu, tapi orang di depannya tidak menanggapi. Lu Fan mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat lebih dekat tiba-tiba, kulit pria itu benar-benar kusam dan dia bahkan tidak bisa bernapas. "Apakah kamu mati?" Lu Fan memanggil senior lagi, lalu maju beberapa langkah. "Mati? Dia sudah mati," kata Wu Kongling. Lu Fan menghela nafas dan berkata, "Sayang sekali. Jika dia masih hidup, dia mungkin bisa membawa kita keluar." 300.